Apa yang saya bicarakan? Anda berada di laporan wilayah timur. Anda telah dinobatkan sebagai anak muda paling luar biasa di Omen Ridge sejak Luosu. Chang Kiki sangat bersemangat. Wajahnya bersinar, dan pipinya kemerahan. Dia membuka laporan itu, menunjuk ke salah satu paragraf dan membacakan, Zhang Ruochen yang berusia 18 tahun, putra ke-9 dari Pangeran Komando Yunwu, mengalahkan Yan Qingwu, jenius peringkat teratas dari keluarga Yan dan peringkat 98 di papan bumi. Dia tidak dapat berlatih seni bela diri sampai usia 16 tahun ketika dia memperoleh tanda suci. Sejak itu, prestasinya melambung tinggi. Dia dinobatkan sebagai prajurit paling luar biasa di Omen Ridge setelah Luosu. Bahkan ada cerita yang menyatakan hasil utamanya di halaman belakang. Zhang Ruochen melihat dengan senyum tipis. Bukan masalah besar untuk dipublikasikan di laporan wilayah timur. Selain itu, saya hanya terdaftar di halaman ke-18, yang merupakan halaman terakhir. Bagaimana ini tidak luar biasa? Anda harus tahu bahwa sudah lebih dari 10 tahun sejak prajurit Omen Ridge diterbitkan di laporan wilayah timur. Tahukah Anda apa artinya ini? Artinya Anda sedang populer sekarang. Memang, kamu terkenal, kata Chang Kiki. Laporan wilayah timur adalah surat kabar bulanan yang diterbitkan oleh Martial Market Bank. Itu memiliki 18 halaman dan terutama mencatat peristiwa besar dari seluruh wilayah timur di bulan sebelumnya. Semakin penting suatu peristiwa, semakin tinggi kemungkinannya dipublikasikan di halaman utama. Misalnya, Pangeran Komando dari Komando Tianyi telah menerobos alam setengah Sein ini diterbitkan pada halaman kedua dalam terbitan ini. Itu adalah berita ledakan di Komando Tianyi, dan masih menjadi berita yang cukup penting di seluruh wilayah timur. Bahkan komandan di dekat perbatasan Komando Tianyi terpengaruh. Diharapkan bahwa Pangeran Komando di perbatasan Komando Tianyi telah menyiapkan banyak hadiah dan siap untuk memberi selamat kepadanya secara langsung. Tentu saja, itu lebih dari 1 juta kilometer antara Omen Ridge dan Tianyi Commandery. Warriors di sini telah membahasnya sedikit, tapi itu tidak membutuhkan banyak perhatian. Adapun halaman utama dari masalah ini, ditempati oleh cerita mengejutkan lainnya. Seorang tuan muda misterius dari Black Market Excellence Hall telah mengalahkan Bu Qianfan, prajurit peringkat teratas di papan bumi hanya dengan 3 gerakan. Seorang prajurit di alam setengah Sein memperkirakan bahwa tuan muda telah menerobos ke alam tertinggi dari alam bumi. Bahkan berita Pangeran Komando Tianyi menerobos ke Half Sein telah diperas dari halaman depan. Ini menunjukkan betapa pentingnya hal ini. Bu Qianfan, yang dinobatkan sebagai anak muda paling berprestasi dalam seabad terakhir di seluruh wilayah timur dan mencapai tingkat jenius trik 7,5, telah menduduki posisi teratas Dewan Bumi selama 3 tahun. Tidak ada yang bisa menahan bahkan salah satu gerakannya. Namun pemuda yang luar biasa ini telah dikalahkan oleh tuan muda dari Black Market Excellence Hall hanya dalam 3 gerakan pedang. Bagaimana mungkin itu bukan berita yang mengejutkan? Jika tuan muda misterius benar-benar mencapai alam tertinggi dari alam bumi, kejutannya akan lebih besar. Diperkirakan bahwa bahkan Badan Pengatur Kekaisaran Pusat pertama perlu mengirim master untuk penyelidikan. Jika anak muda ini berkembang sepenuhnya, itu akan menjadi 100 tahun lagi sebelum dia bisa ditandingi. Dibandingkan dengan tuan muda, Zhang Ruochen mengalahkan Yan Qingwu tidak layak disebut. Karena itulah beritanya dimuat di halaman terakhir. Meskipun itu di halaman terakhir, itu masih menyebabkan keributan besar-besaran di Omen Ridge. Sudah bertahun-tahun sejak seorang prajurit dari Omen Ridge telah memasuki 1000 teratas Dewan Bumi. Tidak peduli fakta bahwa Zhang Ruochen telah mencapai 100 besar. Itu jelas merupakan pencapaian yang luar biasa bagi Omen Ridge. Terbitan terbaru dari laporan wilayah timur dan Earthboard telah terjual seperti orang gila. Orang-orang mengantri di luar Martial Market Bank ingin membelinya. Merupakan kehormatan besar untuk dipublikasikan di laporan wilayah timur. Sudahkah Anda membaca laporan wilayah timur terbaru? Zhang Ruochen, Pangeran ke-9 dari Komando Yunwu diterbitkan di dalamnya. Apakah kamu serius? Kapan Omen Ridge mengasuh orang yang begitu populer? Luar biasa, bukan? Zhang Ruochen mengalahkan jenius peringkat teratas dari keluarga Yan dan memasuki 100 teratas Dewan Bumi. Dia adalah prajurit paling luar biasa dari Omen Ridge setelah Luosu. Dia telah membawa begitu banyak kemuliaan bagi Omen Ridge. Saya perlu membeli salinannya. Orang-orang dari setiap kota di Omen Ridge sedang mendiskusikan Zhang Ruochen. Anak muda yang dulunya sedikit populer ini sekarang dikenal oleh setiap orang di Omen Ridge. Para prajurit Komando Yunwu bahkan lebih gila lagi. Mereka telah membeli setiap salinan dari kedua publikasi tersebut dari Martial Market Bank. Hampir semua pejuang muda menetapkan Zhang Ruochen sebagai idola mereka dan mulai berlatih keras. Bahkan sebelum matahari terbit, salinan laporan wilayah timur telah dikirim ke Istana Komando Yunwu dan ditempatkan di depan Pangeran Komando Yunwu. Ketika dia melihat nama Zhang Ruochen di koran, dia sangat gembira.
Saya telah berlatih seni bela diri sepanjang hidup saya dan saya tidak pernah dipublikasikan di laporan wilayah timur. Putra ke-9 saya baru berusia 18 tahun dan telah masuk 100 besar papan bumi. Memang, dia tidak mengecewakan saya. Bagus, sangat bagus. Sementara Pangeran Komando Yunwu memuji Zhang Ruochen, Ratu sangat marah. Jika saya tahu bahwa anak ini akan berkembang ke tahap ini seharusnya saya telah membunuhnya sejak lama. Sekarang dia sudah berkembang sepenuhnya, bahkan Gier tidak ada bandingannya dengannya. Tidak mungkin, dia harus mati. Sang Ratu dipenuhi dengan penyesalan. Zhang Ruochen pernah menjadi orang yang sakit-sakitan di depannya. Dia bisa membunuhnya dengan satu jari. Jika dia ingin membunuhnya sekarang, itu akan sangat sulit. Pada saat yang sama, salinan laporan wilayah timur telah dikirim ke Zhang Tiangui. Ketika dia membaca bagian tentang Zhang Ruochen, tangannya gemetar. Dia sangat marah muridnya terbakar. Dia menyesal tidak membunuhnya lebih awal ketika dia punya kesempatan. Jika dia tahu bahwa Zhang Ruochen akan berkembang menjadi seorang pejuang yang luar biasa, dia akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Zhang Ruochen telah memasuki 100 teratas Dewan Bumi, sementara dia masih berada di peringkat ribuan di belakangnya. Kemuliaan yang pernah dimilikinya semuanya jatuh pada Zhang Ruochen. Bagaimana ini bisa terjadi? Baru beberapa bulan berlalu. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang membuat Zhang Tiangui semakin bingung adalah bahwa guru tidak memanggilnya selama 2 bulan. Dia bahkan belum melihat Han Qiyu. Setiap kali dia pergi untuk menemukannya, dia selalu ditolak. Tidak ada yang seperti ini yang pernah terjadi sebelumnya. Lin Chenyu berdiri di belakang Zhang Tiangui dan menatapnya dengan belas kasih, namun matanya dingin. Sejak Zhang Ruochen berkembang sepenuhnya, hari-hari baik Zhang Tiangui telah berakhir. Zhang Tiangui mungkin telah kehilangan semua pijakan di Komando Yunwu dan penguasa Yuntai. Lin Chenyu tersenyum dingin. Zhang Tiangui berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Lin Chenyu, apakah kamu tahu dengan siapa guru dan adik perempuan magang Han telah berhubungan? Mengapa sikap mereka terhadap saya berubah begitu drastis? Lin Chenyu berjalan menuju Zhang Tiangui dan menjawab dengan sopan, Guru, saya mendengar bahwa kakak perempuan Han mengirim orang ke Komando Yunwu dan menyelidiki Anda. Zhang Tiangui tiba-tiba berdiri dan menyipitkan matanya. Sudah berapa lama? Terakhir kali kakak Han kembali. Oh, saya ingat. Sebelum dia kembali, dia menghadapi para pembunuh dari pasar gelap dan komando lapangan dengan Zhang Ruochen. Saya menduga dia mengatakan sesuatu padanya di belakang Anda, kata Lin Chenyu. Zhang Tiangui menggenggam tinjunya dengan erat. Penampilannya cukup untuk membuat darah seseorang menjadi dingin. Zhang Ruochen lagi. Lin Chenyu melihat ke bawah dan berkata dengan hati-hati, saya juga mendengar bahwa kakak perempuan Han memiliki perasaan terhadap Zhang Ruochen dan bahwa dia pergi ke sekolah bela diri 3 kali ingin bertemu Zhang Ruochen. Tapi, Zhang Ruochen mengasingkan diri untuk pemurnian, jadi dia tidak melihatnya. Zhang Tiangui bahkan lebih terkejut. Dia berkata dengan marah, kenapa kamu tidak memberitahuku ini lebih awal? Suara seorang wanita keluar dari rumahnya, aku memintanya untuk tidak memberitahumu. Han Qiyu muncul membawa pedang pertempuran giok putih. Lin Chenyu mundur beberapa langkah ke belakang dan melarikan diri dari kamar. Fakta bahwa dia mengkhianati Zhang Tiangui telah terungkap. Tentu saja, dia harus segera pergi dan menunggu dengan sabar apa yang akan terjadi selanjutnya. Jelas bahwa Han Qiyu tidak bisa membantu tetapi mengambil tindakan terhadap Zhang Tiangui. Dengan kemampuannya saat ini, dia sekarang menjadi yang lebih kuat. Selain itu, dia adalah putri guru. Zhang Tiangui tidak memiliki pengaruh untuk melawannya. Zhang Tiangui menyadari bahwa sesuatu telah terjadi. Dia tertawa panjang. Zhang Ruochen dan Lin Chenyu. Memang saya meremehkan mereka. Magang adik junior, apakah kamu percaya apa yang mereka katakan padamu? Han Qiyu memegang pedang giok putih dan berdiri 5 langkah dari Zhang Tiangui. Dia berkata, mengapa saya tidak? Sejujurnya, kakak laki-laki saya, Anda selalu menjadi panutan saya. Sayangnya, apa yang Anda lakukan tidak layak menjadi panutan. Apa yang dikatakan Zhang Ruochen padamu? Zhang Tiangui bertanya. Zhang Ruochen tidak mengatakan apa-apa. Itu adalah hasil yang dibawa kembali dari orang-orang yang saya kirim untuk diselidiki. Han Qiyu melanjutkan, kamu merebut wanita yang dicintai kakakmu, dan kamu bahkan ingin membunuh saudaramu sendiri. Betapa karakter Anda, aku benar-benar ragu apakah masih ada kemanusiaan di dalam dirimu. Haha, saudari junior magang, karena Anda telah mengatakan semua ini, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Zhang Tiangui tertawa dan bertanya, jadi tidak ada tempat bagiku untuk tinggal di Yuntai Suzerain. Anda belum melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan bagi raja-raja kami. Menurutmu mengapa tidak ada tempat bagimu di Yuntai Suzerain? Han Qiyu mengklaim. Zhang Tiangui menjawab, baiklah, karena Anda dan guru percaya kata-kata orang menyebalkan,
Anda mulai mengawasi saya dan Anda melihat saya sebagai penjahat yang akan melakukan apapun dengan cara apapun. Saya rasa saya tidak akan melakukannya, mempelajari teknik seni bela diri yang lebih maju di Yuntai Suzerain. Apa gunanya tinggal di sini? Jangan khawatir. Saya akan meninggalkan Yuntai Suzerain. Aku tidak akan menempatkan kalian berdua dalam situasi yang sulit. Zhang Tiangui tidak berhenti mengambil apapun dari kamarnya. Dia berjalan melewati Han Qiyu, menuruni tangga batu yang panjang dan meninggalkan Yuntai Suzerain melalui pintu gunung. Dia menoleh ke belakang dengan tatapan dingin dan berpikir, Han Qiyu, Yuntai Suzerain, kamu akan menyesal membiarkanku pergi hari ini. Dia berpura-pura berduka di depan Han Qiyu karena dia berharap mendapatkan simpati darinya. Ini adalah satu-satunya cara untuk meninggalkan Yuntai Suzerain hidup-hidup. Kalau tidak, hari ini dia akan mati. Sing! Tiba-tiba, terdengar suara angin sepoi-sepoi. Siapa yang ke sana? Zhang Tiangui sangat waspada. Dia segera berhenti dan melihat ke arah hutan. Namun, dia tidak bisa melihat apapun kecuali pohon, tanaman merambat, lumut, dan bebatuan. Dia sepertinya merasakan sesuatu dan segera berbalik. Di belakangnya, adalah sesepuh berjanggut yang kemungkinan berusia 80-an. Penatua berjanggut itu kurus dan kuyu. Dia berdiri diam di hutan seperti mumi. Tangannya berbentuk seperti cakar elang dengan 10 kuku yang tajam seperti ujung yang tajam. Zhang Tiangui tahu bahwa lelaki tua itu adalah seorang pelayan bernama Han Jingsong. Dia selalu mengikuti Han Li dan merupakan master seni bela diri. Kultivasinya tidak terduga. Oh, Paman Song, saya tahu bahwa guru tidak akan membiarkan saya pergi hidup-hidup. Zhang Tiangui menggenggam tangannya dan mengerahkan ki asli ke seluruh tubuhnya. Tanpa ragu, Zhang Tiangui mengambil inisiatif untuk melakukan serangan. Dia meninju perut Han Jingsongin. Tinju pengganggu harimau. Ki asli membentuk riak di sekitar pergelangan tangan Zhang Tiangui. Itu terdengar seperti auman harimau. Gur, Zhang Tiangui sangat berbakat, dan pukulan habis-habisannya sangat kuat. Itu mengguncang pepohonan di dekatnya dan dedaunan jatuh satu persatu. Han Jingsong berdiri diam seperti pohon pinus kering. Senyumannya sekuat hantu. Dia mengangkat telapak tangannya yang keriput dengan ringan. Telapak tangannya sepertinya bergerak perlahan tapi meninggalkan bekas aneh di ruang hampa. Tepuk. Telapak tangan Han Jingsong bertabrakan dengan tinju Zhang Tiangui. Dia melipat jarinya dan dengan mudah menangkap tinju Zhang Tiangui. Kuku panjangnya menembus langsung ke dalam daging Zhang Tiangui. Dia memutar lengannya. Dengan suara letusan, lengan Zhang Tiangui tersentak. Dia terlempar ke belakang dan diputar 360 derajat di udara. Bang! Zhang Tiangui jatuh ke tanah dengan satu lutut. Dia merasakan sakit akut di lengannya dan otot-otot wajahnya kram. Kamu pikir kamu adalah anak ajaib terbaik di Omen Ridge. Apakah Anda pikir Anda tak terkalahkan? Di mataku, kamu masih terlalu muda. Suara Han Jingsong seperti kerikil. Dia tertawa muram. Satu kaki ke depan dan satu punggung, Zhang Tiangui seperti harimau ganas di tanah. Dia menatap dingin ke arah Han Jingsong dan menunggu serangan berikutnya. Dia tahu itu akan menjadi lebih sengit. Namun, tanpa diduga, Han Jingsong tidak melancarkan serangan lebih lanjut tetapi berkata perlahan, Zhang Tiangui, apakah Anda tahu mengapa guru tidak dapat mentolerir Anda dan harus melenyapkan Anda? Karena kesalahan saya, Zhang Tiangui berkata. Han Jingsong tertawa, yang penting dalam dunia persilatan guk-guk makan guk-guk itu berarti. Berapa banyak orang yang benar-benar berperilaku baik? Lalu mengapa? Tanya Zhang Tiangui. Han Jingsong berkata, tidakkah kamu tahu bahwa dua harimau tidak dapat hidup di satu gunung? Sebelumnya, bakatmu jauh lebih tinggi dari Han Qiyu. Tentu saja, guru sangat ingin menikahkan Han Qiyu denganmu dan membiarkanmu tinggal di Yuntai Suzerain. Dengan demikian, kekuatan Yuntai Suzerain akan berkembang. Tapi sekarang berbeda. Han Qiyu telah melewati lantai 4 menara Jiujue. Dia sama berbakatnya dengan Anda. Jika kalian berdua memiliki kekuatan yang sama, siapa yang akan menjadi calon tuan dari Yuntai Suzerain? Zhang Tiangui berkata, jika kita setara, tak satu pun dari kita akan menyerah kepada yang lain. Di masa depan, saya harus bertarung dengan Han Qiyu. Entah aku atau Han Qiyu akan mati dan tidak ada kemungkinan lain. Itulah mengapa guru memilih untuk membunuh saya. Untuk melindungi putrinya. Lucu. Paman Zong, Tuan telah mengirimmu untuk membunuhku. Mengapa Anda tidak menyerang saya? Han Jingsong tersenyum dingin. Jika aku ingin membunuhmu, kamu akan mati pada langkah pertama. Zhang Tiangui, Anda adalah seorang yang luar biasa, seorang pria dengan sarana dan ambisi. Saya sangat memikirkan Anda. Maksud kamu apa? Zhang Tiangui bertanya, bingung. Han Jingsong melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Dia berkata, baik Yuntai Suzerain maupun Yunwu Commandery tidak punya tempat untukmu. Anda hanya memiliki satu cara, yaitu mengikuti saya.
Saya akan memperkenalkan Anda kepada seseorang dan mungkin dia dapat membantu Anda. Zhang Tiangui menahan rasa sakit di lengannya dan melihat sosok Han Jingzong yang membungkuk. Kamu siapa? Ikuti saja aku dan tidak ada lagi omong kosong. Han Jingzong berkata dengan dingin. Zhang Tiangui tidak punya pilihan. Dia harus mengikutinya. Omen Ridge, seluas lautan hutan, memiliki sungai yang bergolak, danau yang luas, dan pegunungan yang menjulang tinggi. Saat bepergian melalui hutan, orang mudah tersesat. Sulit untuk mengetahui seberapa jauh mereka telah pergi ketika Han Jingzong membawanya ke kamp militer yang dibangun di hutan lebat. Raungan binatang buas dan suara pelatihan militer terdengar dari kejauhan. Berdiri di dahan pohon kuno, Han Jingzong seringan bulu. Melipat tangannya ke belakang punggung, dia melihat ke kejauhan dan berkata, di depan kami adalah kamp tentara gajah barbar. Ini adalah pusat pelatihan militer terkuat di Square Commandery. Zhang Tiangui berkata, bukankah komando lapangan diberi sanksi? Saya pikir mereka tidak ada lagi. Han Jingzong tertawa dingin. Keluarga kerajaan dari Square Commandery memiliki banyak majikan. Ada lebih dari 20 prajurit yang telah mencapai alam surga. Sebelum kertas sanksi dari East Regent Saint Mansions dibagikan, mereka telah ditarik dan disembunyikan di pusat pelatihan yang disembunyikan di Omen Ridge. Anda harus tahu dengan jelas bahwa Anda dan mereka berbagi satu musuh Zhang Ruochen. Zhang Tiangui bertanya, apakah Anda dari Square Commandery? Square Commandery. Lucu. Han Jingzong tertawa dengan jijik. Anggota kerajaan dari Square Commandery adalah kucing liar sepertimu. Tiba-tiba, angin dingin bertiup. Desir. Sinar merah bersinar di ruang hampa dan terbang melalui hutan lebat. Mata Zhang Tiangui menegang dan dia berteriak, siapa? Tiba-tiba, ki spiritual melonjak dan membentuk riak di ruang hampa. Dari tengah riak ini, tangan merah dengan jari panjang yang lembut terulur, memancarkan kabut merah. Swoosh! Tangan merah menampilkan ratusan hantu dan menyerang Zhang Tiangui. Han Jingzong melangkah ke kayu mati dan bergegas di depannya, menyerang dengan dua tangan. Ledakan. Seperti cakar elang, telapak tangannya memiliki kilau logam yang terbentuk dari kekuatan yang besar dan kuat. Han Jingzong menyerang dengan ratusan telapak tangan, membentuk dinding cetakan telapak tangan. Bang! Bang! Dalam sedetik saja, Han Jingzong memukul tangan merah itu ratusan kali. Tiba-tiba, Han Jingzong dipukul di dada. Dia terbang kembali dan menabrak batu besar dengan retakan raksasa. Seorang wanita cantik berbaju merah tiba-tiba muncul dari atas. Kakinya ramping, dan sosoknya melengkung. Dia memiliki wajah menawan dan rambut panjang semerah darah. Cahaya merah yang menakutkan mengelilingi tubuhnya. Saat dia mendarat di tanah, bahkan lumpur berubah menjadi merah tua. Melihatnya, Han Jingzong berlutut. Dengan ketakutan, dia berkata, utusan harapan merah. Han Jingzong menatap tajam Zhang Tiangui yang menandakan dia melakukan hal yang sama. Zhang Tiangui merasakan teror menyebar dari wanita itu. Hatinya menggigil dan dia langsung berlutut di tanah dengan wajah hampir terkubur lumpur. Han Jingzong, mengapa kamu membawa orang asing ke sini? Apakah Anda melupakan aturan Tuan Muda? Suaranya sangat mempesona, sepertinya membawa senyuman dan kedinginan. Han Jingzong berkata dengan hormat, saya tidak berani melupakan peraturan, tapi dia adalah bakat yang langka. Saya ingin merekomendasikan dia kepada Tuan Muda. Bakat. Red Wish utusan dengan hati-hati mengukur Zhang Tiangui. Dia tersenyum. Han Jingzong, Anda harus tahu bahwa di aula keunggulan pasar gelap, bakat ada di mana-mana. Taat-taat. Seorang pria tampan dengan gaun ungu muncul dari hutan. Dia membawa tombak panjang kepala naga di punggungnya dan wajahnya dingin. Dia berkata, keinginan merah, Han Jingzong, pertemuan telah dimulai. Tuan Muda biarkan aku membawamu. Utusan angin ungu. Han Jingzong membungkuk kepada pria itu dan berdiri tegak. Zhang Tiangui bingung. Mengapa ada begitu banyak prajurit top yang muncul di Omen Ridge? Han Jingzong sendiri, adalah seorang kakek tua yang tak terduga. Bahkan tuan dari Yuntai Suzerain tidak mengetahui kekuatan sejatinya. Terlebih lagi, siapa sirene merah ini dan siapa pria berbaju ungu? Dan siapa tuan muda yang mereka sebutkan? Kultivasi bela diri mereka tampaknya lebih kuat dari Han Jingzong. Zhang Tiangui bingung. Pada saat yang sama, dia sangat bersemangat. Jika saya mengikuti mereka, mungkin kekuatan saya bisa ditingkatkan. Kalau begitu, saya tidak perlu khawatir tentang bagaimana mengalahkan Zhang Ruochen atau menghancurkan Yuntai Suzerain. Jadi, tentara bukan milik Square Commandery, tetapi milik besar di pasar gelap. Saat ini, jagoan besar sedang duduk di posisi kepala di tenda utama. Pria itu mengenakan armor dark steel berbingkai emas dan topeng besi emas, dan tangannya yang mengintip dari lengan bajunya berwarna putih dan halus. Jelas bahwa dia masih muda. Namun, itu adalah pria muda seperti ini yang tubuhnya memancarkan rasa dingin yang kuat. Selain dia,
10 master seni bela diri lainnya duduk di dalam tenda pangeran komando dari komando lapangan, pemimpin Departemen Hades, ketua-ketua klub laba-laba beracun, dan tuan rumah menara Rosevins. Hampir semua kekuatan pasar gelap hadir. Masing-masing memiliki reputasi yang akan membuat takut siapapun yang mendengarnya. Tentu saja, selain mereka, ada talenta muda lain yang tidak punya hak untuk duduk, berdiri di samping. Di antara mereka ada 7 tuan muda dari pasar gelap dan beberapa pejuang jahat muda yang baru dipromosikan. Seorang pria kurus berdiri di tengah orang-orang yang kejam ini. Mengenakan pakaian linen abu-abu, dia bersandar ke dinding dengan pedang besi di tangan, dan bau udara mati terpancar dari dirinya seolah-olah dia tidak memiliki emosi. Jika Zhang Ruochen ada di sini, dia akan mengenali pria itu sebagai pendekar pedang mematikan yang bertekad untuk bergabung dengan pasar gelap, Le. Meski begitu, dia sudah menjadi salah satu pembunuh muda terbaik di Departemen Hades. Dia bisa membunuh seorang prajurit di alam surga saat kultivasinya di alam bumi, dan dengan demikian, dia sangat dihormati oleh pengawas neraka. Di Departemen Hades, kekuatannya telah melampaui tuan mudanya, Zi Yinyang. Tapi, Le begitu menyendiri sehingga dia hampir tidak berbicara dengan siapapun, dia seperti batu berbentuk manusia. Selain itu, 2 prajurit muda dari Departemen Hades ada di dalam tenda. Mereka adalah Zi Yinyang dan Zi Qian. Status mereka menentukan bahwa mereka hanya bisa berdiri di pojok. Hanya suara nafas yang bisa terdengar di tenda. Suasananya sangat mencekam. Pria bertopeng besi yang duduk di kepala berkata dengan nada serak, "Saya kecewa karena pasar gelap telah ditindas oleh Bank Pasar Bela Diri dan Sekte Setan Penyembahan Bulan dan dibiarkan tanpa ruang untuk bergerak. Ini tidak seperti kita. Klub laba-laba beracun, dengan lebih dari 10 legenda seni bela diri di alam surga, adalah klub pasar gelap terbesar di Omen Ridge, yang kekuatannya telah mencapai 36 komandan. Ketua Hua, apa pendapat Anda tentang masalah ini?" Hua Qingye, ketua-ketua klub laba-laba beracun, sangat terkejut hingga dia berkeringat dingin dan kakinya gemetar seolah-olah dia dipanggil oleh kematian. Dia berusia lebih dari 100 tahun dan kultivasi bela dirinya telah mencapai alam naga ikan, sudah melampaui alam manusia. Tetapi di hadapan pria misterius itu, perasaan takut yang luar biasa berdebar di dalam hatinya. Dia berdiri dengan gemetar dan memberi hormat kepada pria itu, berkata, "Tuan muda, situasi di Omen Ridge sangat rumit. Tidak hanya Bank Pasar Bela Diri dan Sekte Penyembahan Bulan, tetapi semua kekuatan juga tangguh, seperti Istana Tai King dan Yuntai Suzerain. Mereka berdua adalah Suzerain kelas 4 dengan Half Saint yang tidak bisa diabaikan." Bahkan, ledakan, pria bertopeng besi itu memukul meja dan mencibir, berkata, "Jika demikian, apa gunanya membuatmu tetap hidup?" Utusan Harapan Merah dan Utusan Angin Ungu keduanya berdiri di belakangnya, yang pertama mengenakan kain merah dan seksi dan mempesona, yang terakhir mengenakan gaun ungu dengan pola naga dan tampan serta bertenaga. Setelah mendengar pria itu, Utusan Harapan Merah dan Utusan Angin Ungu segera mengerti. Mereka menatap dingin ke arah Hua Qingye. "Ketua Hua, jika Anda bisa menghindari salah satu pukulan saya, Anda tidak akan mati." Pria yang mengenakan pakaian ungu, Utusan Angin Ungu, membawa tombak besi kepala naga, dan bergegas menuju Hua Qingye. Dia muncul di hadapannya dalam sekejap. Dia meremas kelima jarinya menjadi pisau palem dan memukul ke arah bahu kiri ketua dalam seberkas cahaya ungu. Kekuatan Utusan Angin Ungu dikontrol dengan tepat dan tidak ada satupun untai ki asli yang lolos. Sebagai ketua-ketua klub laba-laba beracun, Hua Qingye juga seorang guru yang kuat. Memutar tubuhnya dan mendorong dengan kakinya, dia mencoba mundur dengan cepat. Tapi rasa sakit yang tajam datang dari bahunya sebelum dia bisa bergerak. Sung, lengan kiri Hua Qingye diiris oleh kekuatan golok berwarna ungu dan mendarat di tanah. Darah muncrat dari bahunya dan seluruh tenda dipenuhi dengan aroma darah yang kuat. Utusan Angin Ungu melirik Hua Qingye tetapi tidak menyerangnya lagi. Dia mundur kembali dan berkata, "Karena kamu mampu menghindari pukulan saya, kamu tidak perlu mati. Tetapi Anda harus tahu bahwa saya hanya menggunakan 1/10 dari kultivasi saya. Jika saya menggunakan kekuatan penuh saya, bahkan tulang Anda tidak akan tersisa." "Terima kasih, Utusan Angin Ungu. Terima kasih, Tuan Muda." Seketika, Hua Qingye berlutut di tanah, terus-menerus bersujud pada pria bertopeng besi itu. Semua pria di tenda menelan ludah dan merasa lebih takut. Hua Qingye adalah seorang pejuang yang sangat kuat yang telah melampaui alam surga, namun dia kehilangan lengan kirinya karena pria berjubah ungu itu. Seberapa kuat pria berjubah ungu itu? Dia tampak berusia sekitar 20 tahun. Bahkan jika seorang pejuang dapat memperlambat penuaan, dia tidak boleh lebih dari 50 tahun. Mengerikan bahwa dia bisa mencapai ketinggian seperti itu sebelum berusia 50 tahun. Pria bertopeng logam berkata, "Kamu tidak perlu takut padaku. Kita semua bekerja untuk pasar gelap, jadi kita harus bekerja sama."
Mungkin kalian masih cuek dengan identitas saya, jadi saya perkenalkan diri dulu. Saya adalah master terbaik di Aula Keunggulan Pasar Gelap Wilayah Timur, Anda dapat memanggil saya Di. Jika Anda telah membaca terbitan laporan Wilayah Timur ini, Anda mungkin mengenal saya. Akulah yang mengalahkan Bu Qianfan dalam 3 serangan. Meskipun saya baru saja mencapai alam bumi, saya harap Anda tidak akan meremehkan saya, atau itu tidak akan sesederhana kehilangan lengan. Pria bernama Di tersenyum dan melanjutkan, ada 2 alasan utama kunjunganku kali ini ke Omen Ridge. Pertama, pasar gelap harus sepenuhnya mengontrol Omen Ridge. Terlepas dari bank pasar bela diri, sekte penyembahan bulan, atau kekuatan lokal lainnya, semuanya harus tunduk pada pasar gelap. Kedua, aku akan menemukan naga Sarira yang legendaris dan berharap kalian semua bisa membantuku. Pangeran Komando Lapangan bertanya dengan hati-hati, Tuan Muda, apakah Sarira naga itu? Di menjawab, 800 tahun yang lalu, ada 9 kekuatan tertinggi di Medan Kunlun, yang disebut 9 Kaisar. Di antara mereka ada seorang pria yang berkultivasi sebagai Buddha dan disebut Kaisar Buddha. Untuk menyatukan dunia, Permaisuri Ciyao harus berbaris ke wilayah barat dan menekan salah satu dari 3 sekte 1000 Buddha. Sebagai Nabi Brahma, Kaisar Buddha mau tidak mau harus melawannya pada saat itu. Seperti yang tercatat dalam catatan sejarah, Permaisuri Ciyao memenangkan pertempuran. Dia menekan wilayah barat dan mengalahkan pemimpin agama Buddha, sekte 1000 Buddha. Setelah kematian Kaisar Buddha, Sarira yang tertinggal ditelan oleh tunggangannya, naga emas. Naga emas lolos saat Permaisuri Ciyao terluka. Dan kemudian, Permaisuri Ciyao mengirim prajurit untuk membunuhnya dan menjarah Sarira. Permaisuri Ciyao tidak menyangka naga emas telah memurnikan Sarira menjadi Sarira naga. Kultivasinya juga meningkat dan menghancurkan semua orang yang dikirim Permaisuri Ciyao. Meskipun semua musuh terbunuh, namun terluka parah dan akhirnya mati saat melarikan diri. Sejak saat itu, Sarira naga lenyap. Saya mencari semua buku kuno di Black Market Excellence Hall dan akhirnya menemukan sesuatu di salah satunya. Pada saat itu, kekuatan Permaisuri Ciyao sedang berada di puncaknya. Setelah menyapu 9 kaisar, dia benar-benar tanpa lawan. Setelah naga emas terluka, ia melarikan diri ke wilayah timur yang suram. Di wilayah timur, naga emas memiliki seorang junior, tuan tua di punggung Bukit Omen, naga bumi bersayap 4. Kurasa naga emas yang terluka parah itu mati tepat di Omen Ridge. Naga bumi bersayap 4 memiliki 2 gua, satu di rumah rahasia Cikong di punggung Bukit Omen, yang lainnya di Istana Naga di dasar Sungai Tongming. Perang 500 tahun lalu menghancurkan rumah rahasia Cikong. Naga Sarira mungkin diambil oleh seseorang jika ada di sana. Namun, Istana Naga bawah air masih menyimpan misteri. Jika naga bumi bersayap 4 memiliki Sarira Naga, ia akan menyembunyikannya di istana. Para bidat pasar gelap itu bersemangat setelah mendengarkan Di. Sarira dari Kaisar Buddha yang legendaris mungkin ada di Omen Ridge, bagaimana mungkin ada yang lebih menarik? Memiliki Sarira berarti memiliki warisan Kaisar Buddha. Tentu saja, mereka tidak berani mendapatkan Sarira naga. Itu milik Di. Tapi, jika mereka membantu Di untuk mengambilnya kembali, mereka akan melakukan perbuatan besar. Seperti Luosu, dia adalah seorang jenius 2 trik dan akhirnya pada akhirnya menjadi seorang jenius 7 trik. Di jalur praktik, potensi pertumbuhan Anda tidak ditetapkan sejak awal. Selama Anda bekerja keras, dan peluang yang tepat datang, pencapaian masa depan Anda tidak dapat diprediksi. Tentu saja, jika Anda meletakkan dasar yang kokoh dan bergerak maju selangkah demi selangkah, jalur seni bela diri Anda akan jauh lebih mulus, lebih kokoh, dan lebih mudah daripada yang lain. Bagaimanapun, hanya 1 dari setiap 100.000 prajurit yang akan menjadi master top di kemudian hari. Namun, 1 dari 10 pejuang muda memiliki kesempatan untuk menjadi master teratas melalui akumulasi yang jujur. Tentu, Di adalah yang terakhir, dan Zhang Tiangui adalah yang pertama. Itu 10.000 kali lebih sulit bagi Zhang Tiangui untuk menjadi master top daripada Di. Mungkin dia akan menjadi salah satu dari 9.999 pecundang. Tidak semua orang bisa menjadi keajaiban. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang mengenakan topi bambu dan jubah abu-abu masuk ke dalam tenda. Dia berjalan menuju Hua Qingye, ketua-ketua klub laba-laba beracun dan berbicara dengannya dengan suara rendah. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, ekspresi Hua Qingye berubah sedikit. Dia tampak seperti ingin membunuh seseorang. Telinga Di bergerak. Dia bertanya, Ketua Hua, apa yang terjadi? Hanya hal kecil. Itu bukan urusanmu, kata Hua Qingye. Hal-hal besar terdiri dari banyak hal kecil. Bukankah orang yang hebat sebenarnya adalah orang kecil yang telah melangkah maju? Kata Di. Ini benar-benar hal kecil, kata Hua Qingye.
Orang kami yang menyamar di pasar gelap kota bela diri iblis baru tahu bahwa Zhang Ruochen telah meninggalkan kota bela diri iblis. Zhang Ruochen. Siapakah Zhang Ruochen? Di Yi bertanya. Zhang Ruochen adalah pemimpin teratas di antara generasi muda di Omen Ridge, jawab ketua dari Poisonous Spider Club. Dia ada di laporan wilayah timur edisi bulan ini bersama dengan Anda. Namun, Anda ada di halaman depan dan dia disebutkan di bagian kecil di halaman kedua terakhir. Itu adalah hal kecil. Di Yi tersenyum. Dia hanya bakat di Omen Ridge. Di Yi pasti tidak akan peduli padanya. Square Commandery Prince berdiri tiba-tiba dengan ekspresi marah. Tuan muda, Zhang Ruochen adalah musuh pasar gelap kita. Dia telah membunuh beberapa prajurit pasar gelap dari alam surga. Karena dia, identitas kami sebagai keluarga kerajaan komando lapangan terungkap dan kami menderita sanksi dari rumah suci wilayah timur. Kita harus membunuhnya, jika tidak, dia akan menjadi musuh besar pasar gelap di masa depan. Di Yi jelas tidak peduli dengan Zhang Ruochen. Dia berkata, baiklah, jika Anda ingin menyingkirkan Zhang Ruochen, maka saya serahkan kepada Anda untuk menangani. Jangan bilang padaku bahwa dengan kekuatan keluarga kerajaan dari komando lapangan, itu tidak bisa membunuh seorang jenius muda. Persetujuan Di Yi membuat Square Commandery Prince sangat senang. Jika Zhang Ruochen tetap tinggal di kota bela diri iblis, kita mungkin akan meninggalkannya sendirian. Tapi karena dia keluar, saya akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Zhang Tiangui berkata, saya ingin membantu Anda. Tampaknya Zhang Ruochen telah membuat banyak musuh di pasar gelap. Anda bisa pergi jika Anda mau. Tapi jangan pernah membocorkan informasinya. Jika ada yang berani memberitahu orang lain tentang Sarira Naga, jangan salahkan aku karena tidak sopan, ucap Di Yi dingin. Mereka semua merasa menggigil di punggung mereka dan menunjukkan rasa kagum yang tak bisa dijelaskan. Di seluruh tenda, hanya Le dan Ziqian yang menunjukkan secercah cahaya aneh di mata mereka. Untuk menutupi cerita tersebut, Zhang Ruochen, Huang Yanchen, Duan Muxingling, Si Singkong dan Chen Xier meninggalkan kota secara terpisah. Mereka telah memutuskan untuk bertemu lagi di Sungai Tongming. Ketika dia meninggalkan kota, Zhang Ruochen merasa seperti sedang diikuti oleh lebih dari satu kelompok orang. Dia berpikir, seperti yang saya duga, seseorang curiga bahwa saya akan pergi ke gua kuno dari abad pertengahan untuk menggali harta karun. Saya harus membuangnya. Aku tidak bisa membiarkan mereka mengikutiku ke istana naga bawah air di Sungai Tongming. Zhang Ruochen menyeringai. Dia mengendarai binatang buas dengan pedang abis kuno di punggungnya. Tiba-tiba, dia melesat dan bergegas ke hutan lebat. Wosh! Para prajurit yang mengikutinya dengan cepat melepaskan gerakan tubuh mereka dan mengejarnya ke hutan. Tapi saat memasuki hutan, yang mereka lihat hanyalah seekor binatang buas. Mereka tidak bisa melihat Zhang Ruochen dimanapun. Di mana dia? Seluruh hutan disegel, tapi dia tidak bisa ditemukan. Bisakah Zhang Ruochen menghilang ke tanah? Terus cari, kita harus menemukannya. 30 km jauhnya, ruang hampa berputar sedikit. Itu seperti lingkaran riak. Swoosh! Zhang Ruochen keluar dari lingkaran riak setengah transparan. Dia melihat ke belakang dan terus berjalan. Selama dia adalah master kekuatan ruang angkasa, dia bisa dengan mudah meninggalkan pengikut. 4 hari kemudian, Zhang Ruochen sedang duduk di perahu kecil di permukaan Sungai Tongming. Dia duduk dengan kaki bersilang, berlatih teknik 5 serangan. Teknik ini memiliki sifat Yin Cold dan termasuk dalam SWOT Ripple of Ten Channels. Teknik 5 serangan ada di tangan kanannya. Zhang Ruochen menggambar karakter di udara dengan jari kanannya, membentuk garis cahaya ki asli. Sungai Tongming memang tempat yang sangat dingin. Itu sempurna untuk berlatih gelombang pedang, katanya pada dirinya sendiri. Perahu kecil itu berlayar ke bawah mengikuti arus dan sangat stabil. Sungai Tongming adalah sungai kuno yang membentang ratusan ribu kilometer. Itu melewati 42 komandan. Sungai itu lebar, dan alirannya lambat. Anda tidak bisa melihat akhirnya itu seperti lautan. Jika Omen Ridge adalah rumah bagi binatang buas darat, maka Sungai Tongming adalah rumah bagi binatang buas air. Permaisuri Qiao telah duduk di atas tahta selama 500 tahun. Kekuatan nasional semakin kuat dan lebih sejahtera. Orang suci tampil dalam jumlah besar dan berlatih seni bela diri menjadi sangat populer. Setiap binatang buas darat yang berani bertarung dengan manusia telah dibasmi. Di seluruh bidang Kunlun, manusia adalah yang paling dihormati dan semua binatang sedang berhibernasi. Manusia tidak pernah sekuat ini sehingga mereka mengendalikan hampir semua binatang. Apapun yang berani melawan manusia sedang mencari kematian. Sekarang, di semua lapangan Kunlun, dengan pengecualian tempat liar di utara, hanya hewan air yang berani melawan manusia. Sungai Tongming jelas merupakan rumah bagi banyak binatang buas. Ada 10 kali lebih banyak di sini daripada di Omen Ridge. Bahaya binatang buas air tidak kalah dari binatang buas darat.
Mereka membuat masalah sepanjang tahun dan menghancurkan desa dan kota manusia di sepanjang sungai. Terutama bagian kematian Sungai Tongming, itu adalah area terlarang bagi manusia. Manusia akan mati jika dia mendekat. Pada saat ini, Zhang Ruochen dengan perahu kecilnya sedang berlayar langsung menuju bagian kematian. Dia memiliki kesepakatan dengan Huang Yanchen, Duan Muxingling, Chen Xier, Si Singkong dan Chang Kiki bahwa mereka akan bertemu di kota kematian, satu-satunya kota manusia di bagian kematian sungai. Tiba-tiba, gelombang besar bergolak di permukaan air yang tadinya tenang. Tinggi ombak lebih dari 10 meter. Mereka seperti tembok air yang ingin mendorong perahu kecil itu ke langit. Di saat yang sama, angin bertiup kencang seperti tornado. Ada suara siulan. Awo, binatang buas mulai menangis dan menggeram. Suara mereka bisa terdengar ratusan kilometer jauhnya. Bahkan awan di langit menghilang dengan suara mereka. Bayangan hitam raksasa meluncur keluar dari air, memperlihatkan sisik-sisik yang ganas. Setiap skala seukuran telapak tangan. Bam! Aliran air melonjak, menghantam perahu dengan keras. Perahu kecil itu robek seketika berubah menjadi serbuk gergaji. SHING. Zhang Ruochen berubah menjadi cahaya putih dan melompat ke langit. Dia menerapkan ki asli ke kakinya dan berhenti sebentar di langit. Kemudian dia melompat lebih tinggi, mencapai titik lebih dari 30 meter di atas permukaan air. Tengkorak hitam raksasa meluncur keluar dari air dan membuka mulutnya. Ia ingin menelan Zhang Ruochen dalam satu gigitan. Itu adalah binatang buas tingkat menengah kelas 4, anakonda angin hitam. Anakonda angin hitam adalah seorang tuan di dalam air. Ia bisa datang dan pergi dengan bebas di dalam air, dan juga mengendalikan angin topan. Itu bisa membuat angin kencang bertiup dan menimbulkan gelombang raksasa. Jika marah, warga yang tinggal dalam radius ratusan kilometer di sepanjang sungai akan menderita. Zhang Ruochen mencubit jari tengah dan telunjuknya. Kolam Heart of the Sword of Qi di gelabelanya menyala seketika dan membentuk kekuatan Sword Comprehension. Wah! Pedang abis kuno menjerit dan terbang keluar dari punggungnya. Seperti seekor naga, ia terbang ke mulut anakonda angin hitam. Ada suara wish. Tubuhnya penuh dengan harta, seperti kulit ular yang bisa dibuat menjadi baju besi yang lembut. Gigi ular bisa dijadikan tentara beracun. Bahkan darah dan dagingnya bisa dimakan setelah diolah. Ini dapat meningkatkan kualitas fisik prajurit dan meningkatkan ketahanan mereka terhadap racun. Namun, untuk Zhang Ruochen, meskipun kulit, gigi, dan daging Blackwing Python adalah barang bagus, dia tidak tertarik pada mereka. Dia memiliki beberapa juta kristal spiritual. Tidak bisakah dia membelinya? Semakin tinggi kultivasi bela diri seseorang dan semakin banyak keberuntungan yang dimilikinya, dan semakin tinggi visinya. Tentu saja, masih ada satu hal yang dia inginkan. Kantung empedu ular. Cah! Zhang Ruochen dengan hati-hati membelah ular itu. Dia mengeluarkan kantong empedu berwarna-warni dan satu bagian dari kekuatan spiritual dengan berat lebih dari 100 kg. Aroma yang kuat muncul dari kekuatan spiritual. Itu seperti dosis spiritual yang terbuat dari daging dan darah. Seseorang akan merasa segar dan energi hanya dengan satu hirupan. Binatang buas tingkat menengah kelas 4 jauh lebih kuat dari kelas 4 tingkat yang lebih rendah. Dan kekuatan spiritualnya adalah makanan bergizi. Blackwing Python hampir seperti seorang pejuang di tahap lanjutan atau down state of the Heaven Realm. Itu pasti binatang buas yang tangguh. Itu bukan hanya kekuatan spiritual 100 kg. Nilainya 10 kali lebih berharga daripada gabungan semua daging dan darah ular itu. Bahkan seorang prajurit di tahap awal alam surga akan mendapat banyak manfaat darinya. Zhang Ruochen memotong kekuatan spiritual menjadi 10 bagian dan memasukkannya ke dalam 10 wadah giok terpisah. Dia menyimpannya dengan hati-hati. Matanya berbinar saat dia menatap kantong empedu seukuran kepalan tangan. Dia bahkan lebih bersemangat daripada saat melihat kekuatan spiritual. Kantung empedu ular itu 3 warna, hitam, putih dan kuning. 3 warna. Blackwing Python ini telah berlatih selama 300 tahun. Kantung empedunya setara dengan dosis spiritual berusia 600 tahun. Itu hal yang bagus. Dia menyingkirkan kantong empedu, dan kembali ke pantai. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Matahari terbenam. Itu seperti nyala api yang menyala terang di langit. Bahkan airnya telah berubah menjadi warna emas. Sepertinya aku tidak akan sampai ke kota kematian hari ini. Zhang Ruochen tidak terburu-buru. Meskipun dia ingin membuka segel istana naga bawah air, dia sudah menunggu 3 bulan. Apa 1 malam lagi? Malam ini, saya harus memperbaiki kantung empedu ular dan melihat seberapa banyak kultivasi yang bisa saya dapatkan darinya. Zhang Ruochen menemukan lembah tersembunyi dan menyalakan api. Dia duduk di dekat api dan mengeluarkan kantung empedu. Dia mengolahnya, memakannya dan mulai memurnikannya.
Energi yang dikandungnya sangat dingin. Dia merasa seperti dia telah memakan sepotong es yang mendalam. Untungnya, dia telah menyempurnakan banyak pil meridian I Ching sebelumnya, jadi dia bisa dengan mudah menahan aliran udara es. Dia mulai mempraktikkan teknik 5 serangan tangan kanannya dengan bantuan kekuatan Yin Cold Kantong Empedu. Gelombang pedang pulsa Yin tertinggi. Ibu jarinya adalah pedang dan menunjuk dengan cepat. Swoosh! Udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi dingin. Gelombang pedang biru pucat terbang keluar dari ibu jarinya, menghantam dinding batu di belakang lembah dengan benturan. Sebuah lubang raksasa selebar 3 meter tertinggal di dinding batu. Sepertinya terkena aerolit. Dinding batu di sekitarnya pecah dan ditutup dengan lapisan dingin. Jempol kirinya gelombang pedang pulsa Yin tertinggi telah mencapai alam sukses kecil. Tergelombang pedang pulsa Yin tertinggi. Ankuility Pulse Sword Wave. Telapak tangan Zhang Ruochen terus berubah dan jari telunjuk kanannya menunjuk. Pedang nafas terbang keluar dari ujung jarinya, meninggalkan jalur es di tanah. Bam! Ada lubang raksasa lain di dinding batu. Kekuatan penghancurnya hampir sama dengan yang sebelumnya. Dia menyerang sekali lagi. Kali ini dia hanya menggunakan jari tengah, manis, dan jari bayi. 3 jari terjulur pada saat bersamaan. Gelombang pedang pulsa spiritual tengah. Gelombang pedang pulsa abis tertinggi. Gelombang pedang pulsa bulan kecil. 3 pedang nafas terbang pada saat yang sama, meninggalkan 3 lubang besar menganga di dinding batu terpencil. 2 lubang berukuran sama dengan yang sebelumnya. Kekuatan destruktif dari serangan meridian kecil telah membuat lubang yang lebih kecil hanya dengan diameter 1 meter. Kantung Empedu Black Wind Python memang barang bagus. Itu telah membantunya dalam berlatih gelombang pedang pulsa Yin, gelombang pedang pulsa ketenangan, gelombang pedang pulsa spiritual tengah, dan gelombang pedang pulsa abis tertinggi ke tingkat kesuksesan kecil. Hanya leser Moon Pulse Sword Wave yang masih di level pemula. Zhang Ruochen masih sangat puas. Sebelum datang ke Sungai Tongming, dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa berlatih 4 gelombang pedang ke tingkat kesuksesan kecil dalam waktu sesingkat itu. Dengan gelombang pedang mencapai tingkat kesuksesan kecil, kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Zhang Ruochen merasa bahwa kultivasi bela dirinya telah meningkat pesat. Itu dekat dengan puncak dari keadaan akhir dunia bumi. Selain itu, bahkan penglihatan, pendengaran dan kekuatan spiritualnya sedikit meningkat. Kelima inderanya menjadi tajam, dan seluruh dunia menjadi lebih jelas. Pada tengah malam, Zhang Ruochen tiba-tiba terbangun dari latihan. Telinganya bergerak, dan dia berkata pada dirinya sendiri, saya dikelilingi. Mereka telah menyusulku. Saya ingin tahu siapa mereka. Dia telah mendengar langkah kaki, napas, dan bahkan detak jantung mereka. Meski musuh masih jauh, Zhang Ruochen sudah sangat mengenal mereka. Musuh-musuh itu jahat. Beberapa dari mereka memiliki kultivasi yang kuat, bahkan lebih kuat dari Zhang Ruochen. Dia hanya bisa mengalahkan mereka jika dia menggunakan semua kekuatannya. Musuh yang tangguh semakin dekat. Zhang Ruochen masih sangat tenang. Dia mengambil ranting dari tanah dan melemparkannya ke dalam api. Retak, retak. Kayu bakar mulai retak dan menyala. Berdesir. 30 cm di bawah tanah, cambuk logam panjang penuh duri tajam melonjak ke depan dengan cepat seperti ular logam. Itu bergegas menuju Zhang Ruochen. 3 meter jauhnya, itu melesat keluar dari bawah tanah dengan suara swoosh. Itu terus berputar dengan duri saat bergerak menuju leher Zhang Ruochen. Ujungnya adalah paku sepanjang 5 inci dan memancarkan cahaya ungu. Jelas sekali, itu sangat beracun. Zhang Ruochen menyeringai dan meraih cabang pohon dengan kedua jarinya. Api spiritual Ki asli keluar dari jari-jarinya, mengelilingi cabang pohon. Itu mengenai cambuk logam panjang. Ding! Cabang pohon dengan api spiritual mengenai cambuk logam panjang dan menyebarkan Ki asli yang dikandungnya. Sesaat kemudian, cambuk logam panjang itu terbang lagi dan memukul punggung Zhang Ruochen dengan suara swoosh. Pemilik cambuk logam panjang tiba-tiba muncul dari kegelapan. Itu adalah seorang wanita yang tampaknya berusia sekitar 30 tahun. Dia mengenakan baju besi emas yang dibungkus erat di sekitar dada dan pantatnya, memperlihatkan kaki dan pinggangnya yang seputih salju. Dia membuat suara merengek, seperti hantu. Dia terus mencambuk-cambuk logam panjang itu. Dia menerapkan satu set cambuk indah yang benar-benar mengelilingi Zhang Ruochen. Seluruh lembah itu penuh dengan cahaya kemasan. Zhang Ruochen duduk di tanah dengan menyilangkan kaki. Dia sangat elegan dan nyaman. Dia terus memukul keluar dahan pohon, mengalahkan cambuk logam panjang itu setiap saat. Wah! Tiba-tiba, panah api dengan ekor phoenix ditembakkan dari kegelapan menuju Zhang Ruochen. Dalam sekejap mata, ia telah terbang beberapa kilometer melalui lembah. Itu langsung menuju gelabela Zhang Ruochen. Jika sebuah anak panah masih bisa mempertahankan kekuatannya setelah terbang beberapa kilometer, pemiliknya pasti seorang ahli top.
Dia tidak hanya memiliki kekuatan lengan yang luar biasa, tetapi juga penglihatan yang jauh lebih baik daripada prajurit biasa. Zhang Ruochen menunjukkan ekspresi serius di matanya saat dia meraih gagang pedang abis kuno. Swoosh! Pedang kuno itu bergerak dari sarungnya dan menunjukkan cahaya pedang yang cemerlang. Itu membentuk pedang nafas berbentuk bulan sabit dengan diameter lebih dari 10 meter di langit. Bam! Panah api berbenturan bersama dengan pedang nafas. Dengan keras, semua ki spiritual di lembah bergetar. Phoenix Feather Arrow terbuka seketika. Itu berubah menjadi hujan api besar, menembak dengan cepat ke segala arah. Wanita yang memegang cambuk logam panjang itu berdiri kembali untuk menghindari dampak hujan api. Hujan api pasti turun di Zhang Ruochen. Tetapi Zhang Ruochen memiliki perisai 1 meter dari ki asli, sehingga tetesan api jatuh ke tanah dan berubah menjadi pasir besi. SHING. Seorang pria memegang busur merah dan anak panah terbang keluar dari kegelapan seperti burung raksasa. 305. Kau melakukan itu. Jin Yeyun sangat marah dan mengungkapkan cahaya pembunuh di matanya, seperti dia akan menelan Zhang Ruochen utuh. Jika bukan Zhang Ruochen, dia akan tetap menjadi selir kekaisaran dengan peringkat tertinggi dan hidup dengan nyaman. Bagaimana dia bisa membunuh junior dari jauh? Sekarang Square Commandery tidak ada lagi, dia hanya bisa bergabung dengan pasar gelap dan hidup dalam kegelapan. Glamornya hilang selamanya. Zhang Ruochen berkata dengan dingin, meskipun kalian berdua adalah legenda seni bela diri di alam surga, dengan kekuatan kalian, tidak mudah untuk membunuhku. Siapa lagi di luar sana? Tunjukkan dirimu. WOOSH. Sosok manusia muncul dari kegelapan dan berlari ke lembah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pengawas istana barat dari komando lapangan, Cao Lin. Seorang kasim tua berseragam hijau mendarat di belakang Zhang Ruochen. Dia mengenakan tutup kepala pejabat dengan rambut putih panjang diikat di bawahnya. Komandan pengawal istana dari Square Commandery, Guo Shisan. Seorang pria botak besar yang lebih tinggi dan lebih kuat dari Yin San muncul dengan cepat di sebelah kiri Zhang Ruochen. Dia tampak setinggi 2,8 meter. Dia memegang pedang lebar dan berat yang tampak seperti pintu logam raksasa. Kedua kakinya tenggelam ke tanah karena beban pedang tempurnya. Selain Jin Yeyun, Yin San, Cao Lin, dan Guo Shisan, ada dua pria lagi yang berdiri di kejauhan. Di belakang mereka ada tim tentara yang menunggangi gajah-gajah buas. Gajah yang kejam itu adalah binatang raksasa, tingginya hampir 10 meter. Para prajurit berdiri di punggung gajah dengan baju besi berat dan memegang tombak panjang. Mereka seperti tim ksatria hantu hitam. Seluruh lembah telah berubah menjadi lembah kematian. Atmosfer ditekan sampai ekstrim. Zhang Ruochen berdiri dan mengencangkan sedikit kemejanya. Dia menatap ke lembah dan berkata sambil tersenyum, tentara komando lapangan yang paling kuat, tentara gajah barbar telah dipindahkan untuk membunuhku. Anda sangat memikirkan saya. Saya hanya ingin tahu, siapa yang akan memimpin tentara untuk membunuh saya malam ini. Suara orang tua datang dari jauh. Saya Jin Chuan, ke-10 dari 10 master komando lapangan teratas. Aku di bawah komando pangeran komando untuk membunuhmu. Zhang Ruochen, kami telah memasang jaring di atas dan jerat di bawah. Anda tidak akan melarikan diri malam ini. Bahkan jika Anda memiliki sayap, Anda tidak dapat melarikan diri. Pendahulu Jin Chuan, sepertinya tidak mungkin aku akan kabur malam ini. Zhang Ruochen berkata dengan kecepatan normal. Zhang Ruochen terlihat tenang, namun kenyataannya jantungnya berdebar sangat cepat. Jin Chuan terkenal di Omen Ridge. Dia dinilai sebagai 10 master teratas di Square Commandery. Kultivasi bela dirinya tak terduga. Dikatakan bahwa dia telah berlatih jiwa bela diri. Zhang Ruochen melihat bayangan lain dan merasakan keakrabannya. Zhang Tiangui. Kakak ke-9, bagaimana kabarmu? Zhang Tiangui mengambil beberapa langkah ke depan. Dia menarik diri dari bayang-bayang, memperlihatkan wajahnya yang tegas. Alisnya hitam kebiruan dan matanya tajam, memberinya penampilan yang mengesankan. Dia menatap Zhang Ruochen dengan belas kasihan di matanya. Zhang Ruochen mencabut statusnya. Dia pasti akan mati malam ini. Sangat menyedihkan untuk dipikirkan. Dengan bakatnya yang luar biasa, ia berkesempatan menjadi yang terbaik di masa depan. Tapi dia akan mati dengan kekerasan sebelum dia benar-benar berkembang. Itu normal bagi Zhang Tiangui untuk menunjukkan ekspresi belas kasihan. Zhang Ruochen bertanya, Anda berkolusi dengan orang-orang di Square Commandery. Apa kau tidak takut Yuntai Suzerain akan mengetahui tentang ini? Karena kamu, aku bukan lagi murid Yuntai Suzerain, jawab Zhang Tiangui dingin. Saya telah resmi menjadi anggota pasar gelap sekarang. Zhang Ruochen mengangguk, menunjukkan ekspresi pengertian. Dia melirik ke arah para prajurit komando lapangan dan bertanya, Zhang Tiangui, tidakkah kamu ingin bertarung denganku secara pribadi? Zhang Tiangui berdiri tegak dengan tangan di belakangnya seperti lembing.
Dia menjawab sambil tersenyum, saudara ke-9, kamu sekarang salah satu dari 100 master teratas di Earthboard. Saya khawatir saya tidak lagi cocok untuk Anda. Jangan khawatir aku tidak akan memberimu kesempatan untuk membunuhku. Jangan bicara omong kosong dengannya. Bunuh dia sekarang. Jin Yeyun sedikit membengkokkan kaki indahnya dan melesat ke langit. Dia membentuk 3 bayangan manusia yang anggun. WOOSH. Cambuk logam panjang di tangannya terayun pada saat yang sama, berubah menjadi 3 ular spiritual emas. Mereka membentuk beberapa garis berputar di langit dan menyerang Zhang Ruochen di leher, pinggang, dan kaki. Cambuk itu seperti entitas bukan hantu. Yang lain tidak bisa melihat gerakan tubuh Jin Yeyun, tapi Zhang Ruochen bisa melihatnya dengan jelas. Muridnya terhubung dengan meridiannya. Di permukaan pupilnya ada lapisan tipis ki asli. Banyak api spiritual bergerak di sekitar ki asli dan penglihatannya sangat meningkat. Tiba-tiba, Zhang Ruochen bergegas keluar, tubuhnya terbelah menjadi 9 bayangan. Bayangan itu menarik pedang dari 9 arah dan menyerang Jin Yeyun pada saat yang bersamaan. Ini buruk. Anak laki-laki itu telah berlatih teknik bela diri gerakan tubuh di kelas unggul tahap spiritual. Aku akan membantunya. Guo Sisan berlari dengan cepat, setiap langkah mencakup hampir 7 meter. Dia mengangkat pedang lebar yang berat di atas kepalanya. Ki asli mengalir keluar dari pori-porinya dan membentuk celestial body shield berbentuk bola dengan diameter 10 meter. Pedang pembelah pelangi. Dia mengayunkan pedangnya dengan berat. Ki asli hitam keluar dari ujung pedangnya dan berubah menjadi gambar pedang raksasa ilusi sepanjang 10 meter. Itu mengenai 9 bayangan Zhang Ruochen dan menghalangi jalannya. Sebagai mantan komandan pengawal istana di Square Commandery, kultivasi bela diri Guo Sisan telah mencapai tahap lanjutan dari alam surga. Ditambah, dia adalah petarung top dan memiliki kekuatan untuk bertarung di alam yang berbeda. Pedang yang dia pukul dengan kekuatan penuh tentu saja tidak biasa. Bahkan Yan Qingwu, yang merupakan salah satu dari 100 teratas di Dewan Bumi jauh di belakang dibandingkan dengan Guo Sisan. Pedang yang dipukul Ki Guo Sisan seperti air terjun yang turun dari langit. Zhang Ruochen harus mencabut pedangnya 9 bayangannya menjadi 1 lagi. Pedangnya menghantam bagian belakang pedang berat Guo Sisan dengan suara bang. Kekuatan mengerikan menyebar ke lengan Zhang Ruochen, menyebabkan jari-jarinya mati rasa. Kekuatan yang mengerikan. Hati Zhang Ruochen mencelos. Cukup sulit untuk berurusan dengan Guo Sisan sendirian. Seberapa kuatkah Jin Chuan, 10 besar Master of Square Commandery? Kamu bisa menahan pedangku. Anda jelas merupakan 100 jenius teratas di Earthboard. Anda memang memiliki kemampuan. Guo Sisan mengejarnya, menekan semakin keras, menghunus pedangnya di setiap langkah. Terlepas dari lengan dan kaki Guo Sisan yang besar, teknik pedangnya cukup bagus. Untungnya, gerakan tubuh Zhang Ruochen sangat fleksibel, jika tidak, dia akan terbunuh oleh pedang. Bam! Pedang berat Guo Sisan mengenai Zhang Ruochen dan menghantam tanah. Itu meninggalkan bekas pedang raksasa di tanah, panjang lebih dari 30 meter, dalam 30 meter dan lebar setengah meter. Bisa dibayangkan bahwa jika menyerang tubuh manusia, seluruh orang akan dihancurkan berkeping-keping oleh pedang ki dan berubah menjadi kabut darah. WOOSH. Jin Yeyun berdiri di kejauhan dengan cambuk logam panjangnya. Dia membantu Guo Sisan dengan terus-menerus menyerang kaki Zhang Ruochen dan menekan keunggulan gerakan tubuhnya. Yang satu dekat dan yang lainnya jauh. Satu fokus pada kekuatannya dan yang lainnya pada fleksibilitasnya. Mereka bekerja sama dengan sempurna. Setiap gerakan tampaknya membuat Zhang Ruochen semakin dekat dengan kematian. Saat Zhang Ruochen menahan serangan mereka, dia melihat sekeliling mencari jalan keluar dari lembah. Jin Chuan dan Zhang Tiangui berada di mulut lembah, selain tentara gajah barbar. Itu jalan buntu. Melihat ketiga sisi lembah lainnya, Kasim tua dengan kultivasi yang tak terduga berdiri di sebelah kiri dan pria yang memegang busur merah raksasa berada di sebelah kanan. Keduanya tampaknya adalah master terbaik yang tidak bisa dibunuh dengan 2 atau 3 gerakan. Jadi, bagian belakang lembah adalah satu-satunya jalan keluar. Bagian belakangnya adalah tebing dengan ketinggian lebih dari 333 meter. Itu halus dan tandus. Mungkin inilah mengapa para master dari Square Commandery tidak menjaganya dengan menggoda. Namun, Zhang Ruochen merasa ada yang tidak beres dengan ini. Square Commandery telah mengirim begitu banyak tuan untuk membunuhnya, mereka telah memasang jala di atas dan jerat di bawah. Bagaimana mereka bisa memberinya jalan keluar? Apakah itu jalan buntu? Apakah mereka hanya sengaja memberinya jalan keluar, padahal sebenarnya mereka menunggunya untuk mencobanya? Zhang Ruochen tidak punya pilihan. Meskipun dia tahu bahwa mereka mungkin telah membuat jebakan di sana, dia tidak punya pilihan lain. Tidak heran Pangeran Komando ingin aku memimpin tim untuk membunuh Zhang Ruochen secara pribadi. Orang ini memang luar biasa. Jin Chuan berseru. Meskipun dia belum mencapai alam surga,
dia masih bisa menahan serangan gabungan dari Guo Sisan dan Yun. Betapa mengerikannya dia ketika dia mencapai alam surga. Bahkan 50 prajurit teratas di Earthboard tidak sekuat itu. Zhang Tiangui tersenyum. Zhang Ruochen hanya berpura-pura. Sebenarnya, dia sudah mencapai batasnya. Dalam 50 gerakan, Komandan Guo dan selir Jin akan membunuhnya. Jin Chuan sedikit terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Zhang Tiangui dan berpikir, penilaian orang ini sangat tajam, dia bisa melihat kekuatan Zhang Ruochen. Menurut pendapat Jin Chuan, Zhang Ruochen telah ditempatkan pada posisi inferior dengan serangan Guo Sisan dan Jin Yeyun. Kecuali dia masih menyembunyikan sebagian dari kekuatannya, dia pasti akan mati dalam 50 gerakan. Pada saat itu, Zhang Ruochen mendorong dengan kedua kakinya dan melengkung ke dalam lengkungan. Ki asli mengalir ke kakinya dari laut ki-nya. Ledakan. Dia terbang ke langit seperti bola meriam. Kecepatannya hanya mulai melambat sedikit saat dia mencapai 70 meter. Melihat ke bawah, orang-orang di tanah tampak tidak lebih besar dari satu jari. Setelah ledakan kecepatan awal memudar, Zhang Ruochen segera mengeksekusi Shadow of the Royal Wind Dragon. Menggunakan potongan kecil tenaga angin di udara, tubuhnya berhenti sedikit sebelum melanjutkan ke atas. Tidak, Zhang Ruochen ingin kabur. Zhang Tiangui mengumumkan. Dia tidak bisa melarikan diri. Yin San mengeluarkan 3 panah bulu Phoenix dan memasukkannya ke dalam busur merah raksasa. Dia menarik busur sepenuhnya. Setelah pemeriksaan lebih dekat, nyala api bergerak ke atas dan ke bawah tali busur. 3 Phoenix Feather Arrows seperti 3 Phoenixes. Bang, bang, bang. Saat ketiga anak panah itu terbang, ada 3 ledakan yang memekakkan telinga. Kekuatan ledakan memaksa Yin San mundur 3 langkah. Anak panah itu terbang lebih cepat dari kecepatan suara dan menjadi 3 semburan api. Mereka membentuk kurva, terbang menuju Zhang Ruochen. Luar biasa, anak panah seorang pria mampu melampaui kecepatan suara. Zhang Tiangui terpesona. Itu karena busur Yin San sendiri sudah sangat kuat, Jin Chuan menjelaskan. Itu adalah senjata bela diri asli tingkat 9. Tali busur terbuat dari meridian perubahan keempat pada prajurit alam naga ikan. Bahkan tanpa mempersenjatai itu, hanya suara tembakan busur kosong sudah cukup untuk membunuh burung terbang. Guo Sisan menambahkan, Yin San secara publik dikenal sebagai pemanah terbaik di Square Commandery. Dia pernah membunuh seorang Master of Martial Arts yang berada di alam surga dari jarak 50 km. Zhang Ruochen akan menjadi kurang gesit di udara. Tidak peduli seberapa terampil dia tidak akan bisa menghindari 3 panah bulu Phoenix. Pada saat inilah hal aneh terjadi tepat di depan mata mereka. Ketiga panah bulu Phoenix berbalik bersama dan terbang melewati Zhang Ruochen sebelum menabrak tebing di dekatnya. Bang, bang, bang. 3 ledakan raksasa terdengar dari tebing. Setiap Phoenix Feather Arrow membuat lubang yang dalam ke tebing, menyebabkan dinding batu berguncang, dan mencabut bebatuan raksasa yang jatuh ke tanah di bawahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah Zhang Ruochen telah berlatih teknik bela diri Star Shift yang legendaris? Zhang Tiangui menyipitkan matanya dan melamun. Secara alami, mereka tidak tahu bahwa Zhang Ruochen baru saja mendemonstrasikan kekuatan lengkungan ruang angkasa. Ikuti dia. 4 Master Guo Sisan, Jin Yeyun, Cao Lin, dan Yin San berlari bersama menuju dinding batu dan bergegas ke atas. Sementara itu Jin Chuan tampak tidak terburu-buru. Dia tampak sangat santai. Dia tersenyum dingin. Apakah Zhang Ruochen benar-benar berpikir dia bisa kabur dengan memanjat tebing? Dia terlalu naif. Setelah Zhang Ruochen menghindari 3 panah bulu Phoenix, dia memanjat tebing setinggi 100 meter dan bergegas ke lembah. Dia baru saja berlari ke lembah ketika puluhan tombak panjang muncul, mengubah hutan menjadi hutan tombak. WOOSH. Di atas tebing, ada penyergapan dari tentara gajah barbar. Ada 50 orang dan masing-masing adalah master di Downstate of the Earth Realm. Masing-masing mengenakan baju besi hitam. Mereka menunggangi gajah buas sebesar gunung kecil. Tombak panjang yang mereka pegang terbuat dari besi bakar inti bumi, dan masing-masing memiliki berat 1.500 kg. Menggabungkan itu dengan kekuatan serangan gajah yang kejam, kekuatan setiap serangan mereka bisa melampaui seluruh kekuatan seorang pejuang di tahap awal alam surga. Kekuatan gajah yang kejam sudah sama dengan yang dimiliki seorang pejuang di tahap awal alam surga. 50 anggota tentara gajah barbar berdiri berbaris seperti susunan tombak. Ketika mereka menyerang pada saat yang sama, itu seperti hujan tombak, dan itu memaksa Zhang Ruochen untuk mundur. PHHF. Zhang Ruochen mundur ke tepi tebing. Jika dia mundur 1 langkah lagi, dia akan jatuh ke dalam jurang. Keempat tuan itu berlari ke atas tebing, mereka akan segera mencapai puncak. Ada hutan tombak gajah yang kejam di depan, dan tuan di belakang. Sepertinya satu-satunya pilihan saya adalah terbang melintasi langit.
Cincin spasial di jari Zhang Ruochen memancarkan cahaya. Dia mengeluarkan bola besi merah seukuran kepalan tangan dari dalam ring. Permukaan bola ditutupi sisik dan memiliki banyak garis prasasti yang diukir di dalamnya. Zhang Ruochen menyuntikkan ki asli ke dalam bola besi dan mengaktifkan prasasti. Dalam sekejap, sisik di permukaan bola besi itu jatuh dan menyelimuti jari, pergelangan tangan, lengan, dada, kepala, dan kaki Zhang Ruochen. SWOOSH. Sesaat kemudian, seluruh tubuh Zhang Ruochen tertutup lapisan sisik merah dan sepasang sirip selebar 7 meter, seperti sepasang sayap, muncul di punggungnya. Senjata bela diri asli tingkat 9, armor ikan terbang. Bam! Ledakan keras datang dari atas tebing. Zhang Ruochen terbang mengenakan Flying Fish Armor dan mencapai kecepatan-kecepatan. Dalam sekejap, dia telah terbang ke langit malam. Yin San naik ke puncak gunung dan segera memasang 3 panah bulu Phoenix ke busurnya. Bang! 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 3 panah bulu Phoenix melesat seperti bintang jatuh di langit ke arah Zhang Ruochen. Setelah menembakkan 3 anak panah, Yin San membengkokkan busurnya dan menembakkan 3 anak panah lagi. 6 panah bulu Phoenix tampaknya bergerak bersama sebagai satu gambar 6 jalur berapi-api di langit. Meskipun Zhang Ruochen bergerak lebih cepat setelah mengenakan Flying Fish Armor, dia kurang gesit. Menggunakan kekuatan dari Space Warps, dia berhasil menghindari 5 Phoenix Feather Arrows tapi dipukul di belakang pada yang ke-6. Ledakan. Zhang Ruochen merasa seperti disambar petir. Rasa sakit yang luar biasa menjalar dari tengah punggungnya, rasanya seperti tulang punggungnya patah. Untungnya armor ikan terbang memblokir 70% kekuatan Phoenix Feather Arrow. Jika tidak, satu anak panah itu akan meninggalkan lubang darah seukuran mangkuk di Zhang Ruochen. Meski begitu, dia masih kehilangan sebagian pusat gravitasinya. Sepertinya dia akan jatuh ke bumi. Tidak, dia harus melanjutkan. Jika dia jatuh ke tanah, dia akan berada di bawah belas kasihan mereka. Melalui kekuatan kemauan belaka, Zhang Ruochen bertepuk tangan di ruang kosong dan menggunakan ki asli untuk memperbaiki pusat keseimbangannya. Menggunakan Flying Fish Armor, dia terbang ke kejauhan. Kita tidak bisa membiarkan dia kabur. Zhang Tiangui berteriak. Dia tidak bisa melarikan diri. Jin Chuan mengungkapkan sedikit senyuman. Saya telah memasang jaring yang tak terhindarkan. Itu bukan salah satu yang bisa dihindari oleh seorang junior. Di langit malam, terdengar suara aneh. Kedengarannya seperti auman binatang dan pekikan elang. Jatuh. Tiba-tiba, petir menyambar, dan guntur menghantam awan. Bayangan burung aneh dengan proporsi raksasa membuka sayapnya dan terbang keluar dari awan. Terlalu gelap bagi mereka untuk melihat sesuatu dengan jelas. Mereka hanya bisa melihat bahwa itu adalah burung buas raksasa dengan lebar sayap yang menutupi setengah langit dan meredupkan cahaya bulan dan bintang. Terbang di bawah bayangan raksasa, Zhang Ruochen tampak seperti serangga kecil. Ledakan. Bayangan raksasa itu mengulurkan cakar yang retak karena petir dan menyerang Zhang Ruochen. Kulit kepala Zhang Ruochen terasa mati rasa dan seluruh tubuhnya sangat dingin. Seolah-olah dia sedang diselimuti pelukan kematian dan tidak bisa melarikan diri. Oh tidak, aku benar-benar terjebak oleh burung buas itu. Ki aslinya telah memenjarakan saya, dan saya tidak bisa melarikan diri. Burung buas itu setidaknya adalah binatang buas kelas superior tingkat 4. Ketika dua prajurit berduel, jika kultivasi mereka terlalu jauh, prajurit yang lebih kuat akan mampu menjebak yang lebih lemah dengan ki asli seni bela diri mereka. Ini berarti prajurit yang lebih lemah bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Saat ini, Zhang Ruochen terjebak dalam situasi ini. Tampaknya cakar turun raksasa itu akan mendarat di atasnya. Istirahat. Zhang Ruochen mengangkat pedang kuno abis dengan susah payah. Dia mengaktifkan prasasti dan mengayunkan pedang. TCH. Pedang kuno abis merobek ki asli burung buas itu. Zhang Ruochen memanfaatkan kesempatan itu dan menerobos pembukaan. Tubuhnya jatuh dan tercebur ke sungai Tongming yang sedingin es. PHHHF. Mendarat di air, dia mengirimkan gelombang setinggi beberapa meter. Seperti ikan yang memasuki lautan, Zhang Ruochen terjun ke air dan berenang menuju dasar sungai. Sayap di Flying Fish Armor menjadi 2 sirip yang membelah air tanpa perlawanan. Sekali lagi bergerak dengan kecepatan tinggi, dia menghilang ke dalam air yang gelap dalam sekejap. GAAA. Burung biadab hitam itu mengeluarkan teriakan yang menghancurkan bumi. Ki spiritual surga dan bumi, yang dipengaruhi oleh kekuatan burung buas, menciptakan sambaran petir yang tebal dan mengirimkannya ke bawah dari langit ke permukaan sungai Tongming. Permukaan air benar-benar tertutup petir dan mengeluarkan suara retakan. Sesaat kemudian, ikan, udang, dan penyu mengapung ke permukaan air secara berkelompok padat. Di antara mereka bahkan ada beberapa mayat akuatik Savagebis. Mereka semua telah terbunuh oleh kilatan petir. Semua makhluk dalam jarak ratusan meter sudah hampir musnah.
Saya terkejut dia bisa melarikan diri dari pengepungan ketat kami, kata Jin Yeyun. Jika kita tidak membunuhnya, dia pasti akan menjadi masalah bagi kita. Zhang Ruochen terluka parah, Yin San menunjukkan. Sangat mungkin bahwa dia akan mati di dalam perut binatang buas akuatik, bahkan jika dia kabur ke sungai Tongming. Jin Chuan berkata, kita tidak boleh lalai. Seperti yang diperintahkan Pangeran Komando, Zhang Ruochen dicari hidup atau mati. Ledakan. Sekelompok gajah buas bergegas dari hutan. Di punggung masing-masing adalah seorang prajurit lapis baja berat, memegang tombak di tangan. Sebanyak 200 orang berdiri dalam formasi persegi. Masing-masing dari mereka adalah master seni bela diri terbaik. Jin Chuan memerintahkan, masing-masing membawa satu tim tentara barbarian elepan untuk mengejar secara terpisah di sepanjang sungai Tongming. Pastikan untuk membunuhnya saat dia terluka parah. Mohon jaga dirimu. Ada banyak binatang buas yang kuat di perairan ini. Ini disebut area terlarang untuk manusia. Jangan ganggu tuan monster buas selama pengejaranmu. Iya, masing-masing dari 4 tuan memimpin 50 tentara dan menghilang di malam hari. Mereka mulai melacak Zhang Ruochen di sepanjang hulu dan hilir sungai. Sosok genit merah tiba-tiba terbang di atas air. Itu berhenti di kabut seperti hantu, tapi memiliki siluet yang menarik. Jin Chuan dan Zhang Tiangui segera berlutut untuk memberi hormat dengan kagum. Red Wish utusan, apa yang membawamu ke sini? Utusan Harapan Merah berdiri di atas air dengan kaki putih gioknya mengarah. Jari-jarinya membuat riak di air. Dia berkata, Tuan muda kita sudah ada di sini. Dia memintaku untuk memberitahumu bahwa dia telah menemukan saines dari jejak Sekte Iblis di Deat City. Mungkin hanya rumor bahwa tuan-tuan telah datang ke sungai Tongming. Dia meminta Anda untuk berhati-hati jangan mengacaukan ini untuknya. Apa? Mengapa saines datang ke sini? Jin Chuan mengangkat kepalanya. Wajahnya menjadi gelap. Setiap orang memiliki ketakutan alami terhadap Sekte Setan Penyembahan Bulan. Utusan Harapan Merah berkata, Tuan muda sedang memeriksanya. Jika Sekte Setan Pemujaan Bulan tahu tentang Sarira Naga, tindakan kita di Istana Naga Bawah Air mungkin akan terhalang. Saya mendengar bahwa Anda membunuh yang disebut jenius dari Omen Ridge. Sudahkah kamu berhasil? Aku telah memasang jaringan yang sangat jauh, tapi sayangnya orang itu sangat licik sehingga dia berlari ke sungai Tongming. Kami sedang melacaknya sekarang, Jin Chuan berkata dengan canggung. Utusan Harapan Merah tertawa. Kamu sangat tidak berguna, kamu bahkan tidak bisa menghadapi hal-hal sepele seperti itu. Saya harap Anda dapat memperbaiki masalah Anda di sini secepat mungkin dan menghindari membahayakan rencana besar Tuan muda kita. Dengan ini, Utusan Harapan Merah berubah menjadi kabut merah. Dia terbang keluar dan menghilang di atas air. Zhang Tiangui mengangkat kepalanya dan melihat ke tempat Red Wish utusan berdiri. Pendahulu Jin Chuan, siapakah Utusan Harapan Merah? Kenapa kamu begitu takut padanya? Jin Chuan berdiri dan membersihkan debu dari lututnya. Matanya penuh kekaguman. Dia adalah salah satu dari 7 kills utusan dari Black Market Excellence Hall. Masing-masing dari 7 pembunuh utusan adalah jenius-jenius, master-master. Anda mungkin jenius top di Omen Ridge, tetapi bagi mereka, Anda hanyalah kentang kecil. Betulkah? Zhang Tiangui ragu bahwa dia lebih rendah dari yang disebut utusan 7 pembunuh dan tuan muda. Suatu hari nanti, dia akan menjadi pria dewasa, untuk dikagumi dan dipuja oleh semua orang. Zhang Ruochen berenang dengan cepat ke hilir di dasar sungai. Dia mengenakan armor ikan terbang. Tanpa mengetahui berapa lama, Zhang Ruochen berhenti tetapi tetap berada di bawah air. Dia membuka ruang internal Space Spinel. Saat memasuki ruang internal, Flying Fish Armor miliknya segera menghilang dan berubah menjadi bola besi merah seukuran kepalan tangan. Ahem, dia berlutut dengan satu lutut, jejak darah menetes dari mulutnya. Rasa sakit yang hebat menembus punggungnya, seperti api yang membakar daging dan darahnya. Square Commandery telah mengirim begitu banyak tuan untuk membunuhku. Mereka pasti sangat terkejut bahwa saya ke-98 di papan bumi dan ingin menyingkirkan saya. Yang lebih mengkhawatirkan, sebenarnya, adalah Zhang Tiangui, yang pernah menjadi murid Yuntai Suzerain. Dia selalu melakukan kesalahan di sisi kehati-hatian. Namun, dia tidak terlalu berhati-hati sekarang setelah bergabung dengan pasar gelap. Zhang Ruochen tahu semua rahasianya. Bagaimana dia akan menghadapinya? Apakah dia akan membunuh Selir Lin, ibu Zhang Ruochen? Tidak mungkin. Zhang Ruochen harus membunuhnya. Jika tidak, ibunya akan berada dalam bahaya. Ahem, dia mulai batuk darah lagi, segera menghilangkan pikirannya yang mengganggu. Dia akan membuat rencana begitu dia pulih. Dia mengambil pil penyembuh dan mulai memperbaikinya. Setelah setengah hari, lebih dari setengah lukanya telah sembuh. Ada 2 alasan mengapa dia cepat sembuh. Pertama, dia telah mencapai tahap lanjutan di alam surga,
karena dia telah memurnikan banyak ramuan fisik halus selama beberapa bulan latihan di ruang latihan rahasia gravitasi. Memiliki kualitas fisik yang kuat membuatnya lebih mudah pulih. Kedua, ki asli dari api Phoenix Feather Arrow telah dihentikan oleh Flying Fish Armor itu belum memasuki tubuhnya. Hal tersulit untuk pulih adalah luka yang disebabkan oleh ki asli dan nafas pedang yang mengalir ke tubuhnya. Ambil contoh Zhang Ruochen. Jika dia menikam seorang prajurit, tidak akan hanya ada tebasan pedang. Sword Breath dan Genuine Ki juga akan disuntikkan ke tubuh prajurit melalui luka. Jika prajurit itu gagal untuk mengusir pedang nafas Zhang Ruochen, dia akan mati karena meridian yang rusak. Flying Fish Armor membantu menangkal ki asli dan pedang nafas. Itu bahkan melarutkan 70% dari kekuatan tumbukan. Hampir pulih, Zhang Ruochen meninggalkan ruang internal Time and Space Spinel dan melaju keluar dari air. Dia siap untuk pergi ke kota kematian. Dia akan mempertimbangkan langkah selanjutnya begitu dia bertemu dengan Si Singkong, Huang Yanchen, dan yang lainnya. Beberapa saat kemudian, Zhang Ruochen tiba-tiba merasakan sedikit fluktuasi ki asli dari hutan. Ki spiritual bergetar di udara menyebabkan daun-daun berguguran bergetar dan berputar. Betapa kuatnya itu! SWOOSH. Zhang Ruochen mengubah momentumnya dan mengeluarkan pedang abis kuno. Tepi pedang memancarkan cahaya dingin. Dia berteriak, "Siapa di sana?" "Ini aku." Seorang pria berjubah abu-abu berjalan keluar dari hutan. Dia kurus dan membawa pedang besi kasar di belakang punggungnya. Saat dia mendekat, nafas dingin yang suram keluar darinya. Itu adalah niat membunuh yang tak terlihat, tapi tidak bisa disembunyikan dengan sengaja. Zhang Ruochen menatap pria itu dan dengan senang hati menarik pedang abis kuno. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan temannya di sini. Seperti pedang, Le memiliki kegigihan yang tak terkatakan di matanya. Dia tidak akan menyerah pada apapun. Tapi dia menundukkan kepalanya di depan Zhang Ruochen. "Juru selamatku, saya datang khusus untuk memberitahu Anda hal yang penting." "Apa itu?" Zhang Ruochen menjadi serius. Dia telah menyelamatkan Le dan mengajarinya latihan formula sihir Nonuple Samsara, tanpa meminta imbalan apapun. Bagaimanapun, formula sihir Nonuple Samsara adalah praktik kematian. Untuk setiap peningkatan satu level, kultivator harus mengalami kematian. Sangat sedikit prajurit yang bisa berlatih ke tingkat ketiga atau lebih tinggi. Pada saat itu, meridian Le benar-benar rusak. Zhang Ruochen yang memberikan formula sihir Nonuple Samsara kepadanya bisa dianggap sebagai satu-satunya cara untuk menyelamatkannya. Belakangan, Le bergabung dengan pasar gelap. Kurang dari 2 tahun kemudian, pemuda dengan meridian yang rusak menjadi kuat kembali. Dia telah membunuh banyak orang. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki tampilan dingin seperti pembunuh. Sepertinya itu bisa membekukan darah manusia. Le berkata, "Huo Xilin, pangeran komando lapangan, mengirim beberapa tuan untuk membunuhmu." "Aku tahu. Saya sudah bertengkar dengan mereka." Zhang Ruochen tertawa. Le berkata, "Para master dari komando persegi mengerikan, tapi orang-orang di belakang mereka bahkan lebih mengerikan." "Siapa mereka?" tanya Zhang Ruochen. Le menjawab, "Seorang tuan muda misterius dari Black Market Excellence Hall telah datang ke Omen Ridge." Sebenarnya, Zhang Ruochen pernah terlibat dengan Kaisar Buddha. Kaisar Buddha dan Kaisar Ming masing-masing telah bertukar satu seni bela diri. Apa yang Kaisar Buddha berikan kepada Kaisar Ming adalah naga dan gajah Prajnapalem. Dikatakan bahwa naga dan gajah Prajnapalem adalah teknik telapak tangan teratas di Sekte Seribu Buddha, karena bentuknya yang sangat maskulin dan sangat beragam. Namun, sangat sulit untuk berlatih, dan sangat sedikit orang yang mencapai palem ke-7. Dragon Sarira, aku harus mendapatkannya. Zhang Ruochen ingin mengalahkan permaisuri Qiao. Jika dia bisa mendapatkan Sarira Kaisar Buddha, dia akan lebih dekat untuk mencapai tujuannya. Pastinya, dia tidak akan bertarung secara membabi buta dengan Di. Jika dia melakukannya, dia akan mati dengan kematian yang mengerikan, seperti telur di atas batu. Le memberitahunya beberapa informasi lain tentang Di. Namun, sebagai pembunuh Departemen Hades, Le hanya mengetahui sebagian saja. Jadi, Zhang Ruochen hanya memiliki gambaran kasar tentang tindakan pasar gelap baru-baru ini. "Juru selamatku, aku telah memberitahumu semua yang aku tahu. Aku harus kembali secepat mungkin, jangan sampai Departemen Hades mengetahuinya." Le membungkuk ke arah Zhang Ruochen dan segera berbalik. Zhang Ruochen menelepon. Le memperlambat langkahnya. "Terima kasih." Zhang Ruochen tahu Le telah mempertaruhkan segalanya untuk diam-diam menyampaikan berita ini kepadanya. "Tanpa penyelamatan dan ajaran Anda, saya tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Akulah yang harus berterima kasih." Suara Le kasar, dia adalah pembicara yang buruk. Dia seringkali sangat terisolasi. Ledakan. Tanah berguncang dengan keras.
Seekor gajah buas meraung di kejauhan. Ekspresi Zhang Ruochen dan Lei berubah. Itu pasti pengejar dari Square Commandery. Pangeran ke-9, sebaiknya kau pergi dan biarkan aku menangani mereka. Lei memasang kembali tudung abu-abunya untuk menyembunyikan wajahnya, hanya bibirnya yang kemerahan yang bisa terlihat. Desir, mencabut pedangnya, dia memiliki perasaan dingin yang mematikan. Zhang Ruochen, kamu benar-benar terkepung. Anda tidak bisa melarikan diri. Berubah menjadi siluet yang elegan, Jin Yeyun terbang dari atas pohon kuno. Jin Yeyun jelas cantik, sebagai selir kekaisaran dan legenda seni bela diri dari alam surga. Dia tampak berusia 28 atau 29 tahun, dengan kulit di wajahnya lebih halus dan putih seperti anak perempuan. Bang, bang, seperti perbukitan bersisik yang bergerak, 50 gajah raksasa-raksasa muncul dari semua sisi di sekitar Zhang Ruochen dan Lei. Mengaum, 50 tentara dengan baju besi berat, berdiri di punggung gajah yang kejam. Masing-masing membawa tombak panjang dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Zhang Ruochen berkata kepada Lei, mereka memanggil tentara lain. Kita harus mencari jalan keluar secepat mungkin. Jika tidak, akan ada lebih banyak. Haha, Zhang Ruochen, Anda mungkin melebih-lebihkan kemampuan Anda. Jin Yeyun mencibir. Bahkan jika kultivasi Anda berlipat ganda, Anda tidak dapat menghancurkan formasi yang mengguncang surga yang diatur oleh tentara gajah barbar. Mari kita lihat apakah Anda berhasil mengatur formasi yang mengguncang surga. Lei tertawa muram. Dengan ini, dia bergegas menuju seekor gajah yang kejam. Dia melompat 10 meter dan menikam jantung Sersan di atasnya. Sersan itu mengayunkan tombaknya, menikam Lei. Lei dengan mudah menghindari tombak, dia lebih cepat dari yang diharapkan Sersan. Ding! Pedang besi itu menembus langsung ke jantung Sersan, tapi terhalang oleh baju besi berat, menyebabkan riak energi. Di bawah benturan yang kuat, Sersan itu terbang mundur. Dengan keras, dia jatuh ke bumi sejauh 10 meter. Sersan itu menghantam tanah dengan telapak tangan, dan dengan cepat melompat kembali ke gajah yang kejam itu. Dia menyerang Lei sekali lagi seolah-olah dia tidak terluka. Jin Yeyun tertawa. Armor tentara gajah barbar terbuat dari 5.000 kg besi panas inti bumi setebal 10 cm. Bagaimana Anda bisa memecahkannya? Lei mundur dan melirik ke dada Sersan itu. Dia bahkan belum menembus baju besi, hanya ada tanda pedang 3 cm. Armor tentara gajah barbar benar-benar terhubung. Tidak ada pelanggaran, bahkan rongga mata dipasang dengan spinel. Apakah benar-benar tidak ada kekurangan? Aku meragukan itu. Lei menjawab. Jin Yeyun tidak mengatakan apa-apa kepada Lei, tetapi memerintahkan, perhatian, tentara gajah barbar. Bersiaplah untuk mengatur formasi yang mengguncang surga, untuk membunuh keduanya. Ketika tentara berperang, Lei memulai serangan baru. SWOOSH. Pedangnya menusuk seperti kilat melintasi langit. PFFFF. Dia menikam tepat di bawah dagu prajurit itu dan menembus baju besi itu. Lei menarik pedangnya. Aliran darah keluar dari leher prajurit itu. Tubuhnya gemetar untuk beberapa saat, dan kemudian dia jatuh tertelungkup. Bagaimana ini bisa terjadi? Jin Yeyun berteriak. Armor prajurit itu memang memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Zhang Ruochen berkata. Selain itu, tebalnya mencapai 10 cm, jadi pedang normal tidak bisa menembusnya. Namun sambungan antara kepala dan bahu relatif lemah, karena tebalnya hanya sekitar 3 cm. Secara komparatif, sambungan antara helm dan pelindung tubuh lebih lemah. Itu tepat di bawah dagu. Lei baru saja menembus bagian terlemah di bawah dagu prajurit itu. Hanya dengan pengalaman bertarung yang kaya dan permainan luar yang luar biasa, seorang pejuang dapat melihat kelemahan tentara gajah barbar. Apa yang akan kamu lakukan sekarang setelah kamu mengetahui ini? Jin Yeyun berteriak, pertahanan. 49 tentara yang tersisa secara bersamaan menundukkan kepala, menahan dagu mereka, dan mencoba untuk menjaga sendi terlemah mereka dengan helm mereka. Tidak ada gunanya membela. Zhang Ruochen mengaktifkan prasasti seri kekuatan dengan menyuntikkan ki asli ke pedang kuno abis. Berat pedang dengan cepat meningkat menjadi 2.500 kg. Dia melompat tinggi ke udara dan mengacungkan pedangnya. Prajurit di bawah mengarahkan pedangnya secara horizontal untuk menangkis pedang Zhang Ruochen. Bang! Pedang kuno abis hampir memotong tombaknya. Dia mematahkan baju besi berat itu dan mengiris prajurit itu dari atas kepala. Pedang Qi menembus dengan ledakan keras, dan Zhang Ruochen mendarat di kakinya. Ada jejak darah panjang di tanah ke arah dia mengarahkan pedang, dan tanah retak. Tidak hanya tubuh prajurit itu terbelah menjadi dua, tetapi juga tunggangan binatang buasnya. Kekuatan pedang mengejutkan semua prajurit yang hadir dan menekan moral mereka. Dia bisa menghancurkan armor prajurit dengan mudah. Bagaimana pedangnya bisa begitu tajam? Apakah itu senjata bela diri asli tingkat ke-10 yang legendaris?
Terkejut dengan teknik pedangnya yang luar biasa, Jin Yeyun menjadi pucat. Apakah dia sengaja menyembunyikan kekuatannya di lembah? Jin Yeyun tidak bisa tetap tenang. Bahkan dengan kultivasinya di tahap lanjut dari puncak alam surga, dia tidak bisa melepaskan kekuatan serangan yang begitu kuat. Pertarungan. Zhang Ruochen melirik Lei dan bergegas menyerang tentara lain. SWOOSH. Dengan kilatan cahaya pedang, prajurit itu dipenggal. Seolah-olah itu terbuat dari kertas, yang disebut baju besi berat itu tidak berdaya di bawah pedang kuno abis. Para prajurit ini benar-benar ahli seni bela diri terbaik. Mereka dengan cepat bereaksi untuk menyerang Zhang Ruochen. 9 tombak menyembul hampir pada saat bersamaan. Senjata memperbaiki roh hewan. Darah spiritual Crimson menyembur keluar dari tubuhnya. Ini membentuk 9 pedang darah yang berputar. PHEW. 9 pedang terbang, 9 tentara terbang ke langit. Lei segera bergegas keluar, menangguhkan di udara 9 kali. Ketika dia jatuh ke tanah, ke-9 tentara itu memiliki lubang di leher mereka, di mana darah menyembur keluar. Bang! Bang! Semua menjadi mayat ketika mereka jatuh ke tanah. Teknik pedang Zhang Ruochen halus dan anggun, tanpa cacat. Mengikuti jalan yang benar, dia tampak seperti Santo pedang muda. Mengikuti jalan yang aneh dan tidak biasa, Lei tampak seperti pedang iblis. Pedang yang mengerikan. Melihat tentara barbarian Elephant Army berjatuhan satu persatu, wajah Jin Yeyun berubah warna. Dia segera melakukan gerakan tubuh, menyerbu ke kejauhan, dan mencoba melarikan diri. Menghadapi 2 pendekar pedang muda yang mengerikan, dia sudah ketakutan. Dia percaya bahwa bahkan 50 tentara-tentara gajah barbar tidak dapat menjatuhkan mereka. Dia baru berjalan sekitar 33 meter ketika Lei, berpakaian abu-abu, berhenti di depannya, menghalangi jalannya. Kamu siapa? Mengapa Anda membantu Zhang Ruochen? Dia bertanya. Saya tidak menjawab pertanyaan dari kematian. Dia membalas. Bocah sombong lainnya, Jin Yeyun percaya bahwa kultivasinya cukup dalam. Karena itu, dia memutuskan untuk membunuh satu sebelum pergi. Dia memindahkan ki asli ke telapak tangannya, dengan suara mencekik. Paku es bening yang tajam terbentuk. Dia mengguncang pergelangan tangannya dan paku es terbang ke arah Lei sekaligus. Teknik pedang bayangan. Lei menebas, dan 7 bayangan muncul, seolah-olah 7 teknik pedang dilakukan pada saat yang bersamaan. Paku es semuanya hancur menjadi bubuk halus. Mati. Suara Jin Yeyun terdengar di telinga Lei. Ketika dia melempar paku es keluar, dia sangat cepat. Sekarang dia kurang dari 1 meter jauhnya dari Lei. Telapak tangannya membentur dengan suara tepuk tangan. Sebuah kekuatan telapak tangan yang kuat menghantam perut Lei. Sebelum telapak tangan menghantam Lei, udara icingnya membentuk lapisan es yang tebal. Jin Yeyun bagaimanapun juga berada di tahap lanjutan dari alam surga. Lei bahkan belum mencapai alam surga. Ada celah besar di antara mereka. Lei bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Bang! Jin Yeyun memukul perut Lei, dan dia terlempar ke udara. Pakaiannya robek-robek di sekelilingnya seperti ngengat. Haha! Jin Yeyun tertawa dan memukulnya lagi di dada. Lei memuntahkan seteguk darah. Dengan suara berderak, tulang rusuknya roboh. Bang! Dia jatuh berlutut. Dadanya berdarah begitu parah sehingga pakaiannya benar-benar menjelma. Mari kita selesaikan ini dengan... 5 jari Jin Yeyun berubah menjadi pisau dan dia menebas leher Lei. Lei yang sekarat tiba-tiba mengeluarkan rasa kematian dan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menusuk ke atas dengan pedangnya. Seluruh gerakan dilakukan dalam satu tarikan napas. Itu tidak hanya seperti perjuangan menjelang kematian, itu juga seperti penusukan yang terbentuk sebelumnya. Tidak mungkin Jin Yeyun percaya bahwa Lei bisa menyerang balik. PFFT. Pedang itu merobek Celestial Body Shield-nya, menembus jantungnya, dan menembus punggungnya. Ujung pedang berdarah 17 cm keluar dari tubuhnya. Jin Yeyun gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia menatap dadanya. Dia masih tidak percaya fakta bahwa dia sekarat oleh tangan pria yang sekarat. Itu tidak mungkin menjadi. Lei mencabut pedangnya, dan tubuh Jin Yeyun jatuh ke tanah dengan berat. Seorang master di puncak tahap lanjut dari alam surga tidak akan pernah berdamai untuk mati seperti ini. Dia melihat langsung ke langit bahkan setelah kematian. SWOOSH. Setelah menjatuhkan prajurit terakhir, Zhang Ruochen segera bergegas. Dia mengambil pil penyembuh dengan cepat dan menyerahkannya kepada Lei. Dia berkata, ambil ini. Cepat. Sebenarnya, pertarungan Lei dan Jin Yeyun terjadi hanya dalam hitungan detik. Pada saat Zhang Ruochen mencapai mereka, Jin Yeyun telah dibunuh oleh Lei. Lei melirik pil penyembuh dan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak butuh ini. Semakin buruk saya terluka, semakin cepat kultivasi bela diri saya meningkat. Apakah kamu tidak ingat itu adalah rumus ajaib Samsara Nonuple yang aku praktikkan?
Bunuh aku dan aku akan bangkit, lukai aku sampai ekstrim dan aku akan tumbuh. Uhuk-uhuk. Dia mengepalkan dadanya dan meludahkan seteguk darah lagi. Tapi dia tetap memilih untuk tidak minum pil penyembuh. Sebagai gantinya, dia mendorong tanah dengan tangannya dan berhasil berdiri. Formula Nonuple Samsara Magic benar-benar menakjubkan. Prajurit itu harus mengalami pelarian selebar rambut untuk menjadi lebih kuat. Bahkan jika prajurit itu terluka, dia tidak boleh menyembuhkan dirinya sendiri dengan sengaja. Sebagai gantinya, dia harus bergantung pada tubuhnya dan ki asli untuk memulihkan diri. Hanya dengan cara ini dia dapat meningkatkan kultivasinya. Itu adalah ujian besar dari kemauan prajurit. Orang yang pemalu dan lemah tidak bisa berhasil berlatih tingkat pertama, apalagi mencapai sukses besar. Le telah meningkat secara drastis dalam 2 tahun terakhir. Karena itu, dia pasti telah mengalami luka, ujian, dan siksaan yang tak terhitung jumlahnya yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Pria seperti dia akan menjadi orang suci tertinggi di masa depan jika dia selamat dari segalanya. Zhang Ruochen menyingkirkan pil penyembuh itu. Selama 2 tahun terakhir, hatimu menjadi lebih dingin dan kemauanmu lebih kuat. Saya tidak tahu apakah itu hal yang baik atau tidak. Le melirik Zhang Ruochen, melihat darah di tangannya. Dia tersenyum kaku dan berkata, dan kamu juga. Saya ingat 2 tahun lalu Anda menolak untuk membunuh siapapun. Melihat tumpukan mayat di tanah, Zhang Ruochen mengerutkan kening. Status saya berbeda sekarang. Di masa lalu, tidak ada yang berani membunuh saya, jadi wajar saja, saya tidak harus membunuh siapapun. Tapi sekarang berbeda. Terlalu banyak orang yang menginginkanku mati. Saya akan dibunuh jika saya tidak membunuh mereka. Saya tidak ingin mati. Masih banyak yang harus aku lakukan. Jadi saya harus membunuh. Mungkin saya bisa mengatakan itu semua di luar kendali saya. Le menjawab, seperti kata pepatah, seorang jenderal membangun kesuksesannya di atas 10.000 pemutihan tulang. Pedang Sein harus ternoda dengan ribuan darah orang. Dermawan terkasih, saya merasa bahwa jalan masa depan Anda akan jauh lebih sulit daripada saya. Dengan luka serius, Le segera pergi dan kembali ke Departemen Hades. Zhang Ruochen pergi ke arah lain ke kota kematian. 1 jam kemudian, Jin Chuan, Zhang Tiangui dan Guo Sisan tiba dengan 50 tentara gajah barbar. Aroma yang kuat dari darah spiritual memenuhi udara. Binatang buas itu berpesta di mayat. 50 tentara gajah barbar berlari keluar dan membunuh semua binatang buas itu. Tentara gajah barbar benar-benar dimusnahkan. Mencengkeram pedangnya, Guo Sisan terlihat dingin dan marah. Tubuh selir Jin ada di sini. Seorang prajurit gajah barbar menemukan Jin Yeyun terbaring di genangan darah. Yun, Jin Chuan bergegas ke depan dan memegang tubuh Jin Yeyun di lengannya. Dia menangis dan berteriak dengan keras. Jin Chuan adalah ayah Jin Yeyun. Zhang Ruochen terlalu keji. Dia membunuh selir Jin, kata Zhang Tiangui dengan tatapan kejam. Pendahulu Jin Chuan, Anda harus membalas dendam untuk selir Jin. Zhang Ruochen. Jin Chuan meraung. Ledakan kuat tenaga angin keluar dari mulutnya seperti badai, mengguncang setiap daun di hutan dari dahan. Mereka melayang di udara, berdesir. Semua pohon menjadi terbuka. Semua burung dan binatang juga diguncang sampai mati. Kejar dia, Jin Chuan meraung. Aku akan menangkap Zhang Ruochen dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Sungai Tongming ditempati oleh Aquatic Savagebis itu adalah area terlarang bagi suku manusia. Untuk membersihkan Sungai Tongming, suku manusia telah membangun kota yang hanya berjarak 100 km dari jangkauan kematian Sungai Tongming. Itu disebut kota kematian. Lebih dari 10 komandan pernah menempatkan pasukan mereka di kota kematian, dan jumlah prajurit bahkan mencapai 1 juta. Hampir setiap bulan, tentara manusia akan pergi ke jangkauan dengan kapal perang untuk memusnahkan binatang buas. Setiap tahun, akan ada kampanye besar-besaran antara binatang buas dan manusia. Kedua belah pihak akan mengalami kerugian besar. Selain pasukan, ada prajurit dari setiap komando yang datang ke sini untuk berburu binatang buas dan mencari harta karun di sungai. Ada lebih banyak harta berlatih di air daripada di darat. Bahkan hanya satu harta dapat meningkatkan kultivasi seorang pejuang dengan sangat baik. Karena manfaat inilah setiap hari banyak prajurit, yang sepenuhnya sadar akan bahayanya, datang ke kota kematian dan bergabung dalam petualangan. Beberapa dari mereka meninggal dan menjadi mayat di bawah air, sementara beberapa dari mereka menemukan harta karun dan menjadi tuan. Itu adalah tempat yang penuh dengan peluang dan bahaya legenda dan kematian ada berdampingan. Sesampainya di kota kematian, Zhang Ruochen melihat tembok tinggi, kapal perang yang tak terhitung jumlahnya dan aliran prajurit yang terus-menerus. Dikatakan bahwa Zhao Santu menggali Crimson Coral di Sungai Tongming dan menjual 2 juta koin perak. Dia menghasilkan banyak uang. Terjadi perkelahian lagi di Jalan Kaoshi.
Dikatakan bahwa lebih dari 60 orang meninggal, dan darah mengalir seperti aliran. Bahkan ada seorang prajurit Earth Realm di antara mereka. Pagi ini, tentara kota kematian mengirim 13 kapal perang ke tempat kematian. Konon mereka ingin berburu monster buas level menengah, gelit Octopus. Saya tidak tahu apakah mereka akan berhasil. Lebih dari 10 wanita cantik tiba di Menara Rosevins lebih awal. Malam ini malam perawan mereka akan dilelang. Saya ingin tahu siapa yang akan dijual dengan harga tertinggi. Berjalan di sepanjang jalan yang sibuk, Zhang Ruochen mendengar berbagai macam cerita harta karun ditemukan, orang-orang penting yang datang ke kota kematian, binatang buas yang kuat yang telah terlihat. Kota kematian memang tempat di mana kebaikan dan kejahatan bercampur. Tiba-tiba, Zhang Ruochen merasakan sesuatu. Dia melihat ke arah penginapan di kejauhan. Dia percaya dia melihat sosok yang dikenalnya. Itu dia. Zhang Ruochen menyipitkan matanya dan menatap wanita berbaju ungu yang berdiri di lantai 3 sebuah bangunan kuno dekat jalan. Wanita itu sangat cantik. Dia memiliki wajah yang cantik dan sosok yang langsing. Sepertinya dia tidak kuat, tetapi sebenarnya kultivasi bela dirinya sangat dalam. Terlebih lagi, kelima inderanya sangat tajam, dan dia sepertinya memperhatikan bahwa seseorang sedang mengawasinya. Dia berbalik dan melihat ke arah tatapannya. Dia melihat Zhang Ruochen berdiri di tengah jalan. 310.